Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat siang Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bertemu kembali dalam kuliah riset kuantitatif, dan untuk hari ini saya ingin menyampaikan tentang salah satu permasalahan yang sering dialami oleh rekan-rekan peneliti, khususnya di Magister ya, yang berkaitan tentang etika atau research etik kayak gitu. Nah, kemudian sebelum saya masuk di materi hari ini, saya ingin review sedikit terkait materi yang sudah kita pelajari di minggu kemarin tentang beberapa permasalahan yang sering ditemukan pada penelitian klinis, Bapak Ibu semuanya. Kemudian yang pertama adalah tentang literatur review. Ini berkaitan erat dengan topik-topik penelitian yang akan diambil oleh para mahasiswa ya. Jadi ini seringkali menjadi satu permasalahan yang kadang menjadi hal yang krusial ya bagi sebagian mahasiswa, karena mereka kadang susah dalam menemukan artikel atau mungkin topik, sehingga terkadang berpengaruh terhadap waktu atau lama studinya. Nah, di riset atau mungkin di hampir semua penelitian itu, di antara fundamennya atau mungkin fondasinya adalah di kemampuan dalam mencari literatur review ya. Jadi kemarin sudah kita sampaikan beberapa solusi yang dapat ditempuh ya, di antaranya adalah dengan mencari atau interview di tempat kerja ya, atau mungkin kita datang ke lokasi riset, kemudian kita wawancara, kemudian menggali seberapa atau mungkin menggali masalah-masalah yang mungkin sedang dirasakan oleh eh, tenaga kesehatan yang ada di sana, seperti itu. Yang kedua, kita bisa searching di jurnal atau database, Bapak Ibu semuanya. Jadi kita cross-check ya, cross-check dengan data yang sudah kita temukan, kemudian kita cross-check di database, kira-kira seperti apa sih tren yang sedang dibahas oleh para peneliti di dunia, seperti itu ya. Dan nanti ketika sudah kita menemukan linknya, kita baru bisa mengangkat sebuah penelitian ya dengan topik-topik yang memang sudah kita tentukan. Jadi ini menjadi hal yang sangat penting sekali dalam pengambilan topik. Jadi bagaimana kita mengemas review, mengemas temuan-temuan artikel yang sudah kita dapatkan ya, atau mungkin hasil studi pendahuluan yang sudah kita dapatkan di latar belakang ya. Jadi nanti di latar belakang itu nanti isinya adalah semua hasil riset yang sudah dilakukan dengan variabel yang hampir sama dengan riset kita, kemudian bisa ditambahkan dengan hasil survei yang sudah kita lakukan ya. Jadi kita menyampaikan dua data yang ada di latar belakang. Nah, setelah disampaikan semuanya, kemudian kita bisa menyampaikan tentang riset question yang bisa kita atau yang dapat kita simpulkan dari proposal yang sudah kita tuliskan ya. Jadi setelah kita menemukan artikel yang sudah kita cari, kemudian kita mencari sumber dari data-data yang sifatnya sekunder yang bisa kita gali langsung di lapangan, kemudian kita mencantumkannya di latar belakang. Itu beberapa tips yang sudah kita sampaikan di minggu kemarin ya. Kemudian yang kedua adalah ini berkaitan erat dengan pendanaan, dan kemarin sudah kita sampaikan. Jadi ada sebagian mahasiswa yang mereka dapat beasiswa, kemudian ada yang memang dengan murni biaya sendiri, kemudian ada yang sebagian yang hanya dapat beasiswa tapi tidak full, jadi hanya sebagian apa namanya, dana itu diterima oleh sebagian mahasiswa ya. Nah, di aspek ini juga sangat penting Bapak Ibu semuanya. Jadi kita memilih satu topik penelitian yang memang itu tidak banyak membutuhkan anggaran ya, karena banyak sekali penelitian-penelitian yang itu mandek di tengah jalan karena faktor anggaran ya gitu. Sehingga nanti harapannya di angkatan ini tidak mengambil satu rasa riset penelitian yang itu terlalu butuh anggaran yang sangat tinggi sekali, sehingga akan mengganggu pengambilan data ya. Jadi nanti Bapak Ibu semuanya bisa melihat seberapa permasalahan yang ada di lapangan, kemudian juga mengkalkulasi, mengestimasi kira-kira butuh berapa banyak, kemudian bisa mulai dihitung, dan jangan sampai terlalu banyak, karena ini akan sangat mengganggu ketika riset kita butuh anggaran yang terlalu tinggi, seperti itu ya. Yang ketiga adalah permasalahan yang ada di riset setting atau aspek geografis. Ini kemarin intinya adalah kita memberikan satu rekomendasi bahwa banyak masalah yang ada di sekitar kita, jadi kita tidak perlu untuk searching per problem yang ada di tempat yang sangat jauh, karena nanti akan berdampak pada banyak hal ya. Di antaranya adalah resource yang kita butuhkan yang ada di
tempat yang jauh tadi. Sehingga kalau kita ingin mencari topik riset, ya upayakan di sekitar kita saja, di tempat kerja kita, atau mungkin di desa, atau mungkin di masyarakat, atau mungkin di klinik praktek, sehingga nanti itu bisa lebih menghemat waktu dan energi dan sebagainya ya. Karena tadi ya banyak penelitian-penelitian yang dia melibatkan beberapa tempat yang jauh itu dampaknya malah kadang butuh waktu lama untuk traveling ke sana, kemudian untuk pengambilan data di sana, kemudian untuk validasi dan sebagainya. Sehingga nanti akan apa namanya punya efek di lamanya waktu studi. Jadi sekarang ini banyak sekali penelitian-penelitian yang itu dilakukan di tempat yang sama, misalkan di tempat kerja atau mungkin di klinik atau mungkin di satu kabupaten, satu kota itu menjadi hal yang masih masih mungkin terjangkau oleh para peneliti. Tapi ketika risetnya itu dia multi center atau multi apa namanya negara ya atau mungkin pulau itu nanti akan butuh waktu yang sangat banyak sekali ya. Waktu, kemudian energi, resource, manpower-nya, kemudian belum dari aspek anggarannya, kemudian dari masalah-masalah lain yang itu sering kita temukan pada riset yang dia melibatkan atau menggunakan beberapa tempat yang sangat jauh gitu ya. Dan saya yakin di tempat kerja Bapak Ibu semuanya itu ada permasalahan yang masih mungkin bisa digali, masih mungkin bisa diteliti menjadi bahan apa tesis ya. Jadi saya yakin masih banyak sekali. Tinggal kita lebih jeli saja, lebih peka terhadap permasalahan yang ada, kemudian kita apa cari literaturnya, kemudian kita survei ke sana atau kita menanyakan orang yang kerja di sana, kemudian kita baru bisa menemukan riset question-nya. Kira-kira nanti apakah desainnya akan dengan intervensi atau hanya melihat prediksi saja atau mungkin dengan desain yang lainnya seperti itu ya. Jadi eh, tidak semua penelitian, tidak semua masalah yang kita temukan itu memang harus diintervensi, tapi kita perlu melihat dari permasalahan yang ada di sana ini kira-kira sedang membutuhkan apa ya, apakah dengan prediksi atau mungkin dengan apa namanya korelasi tapi dengan beberapa variabel atau mungkin dengan yang lainnya ya. Jadi kalau memungkinkan dan itu juga apa terjangkau, itu saya kira sangat pas sekali ketika kita mengambil riset tapi di tempat yang apa, dekat dengan kita, tidak terlalu jauh seperti itu. Kemudian yang keempat adalah berkaitan tentang manajemen waktu ya. Kemarin sudah kita sampaikan tentang manajemen waktu penelitian. Jadi peneliti itu paling tidak dari awal dia menuliskan topik atau membuat satu perencanaan itu dia sudah mempunyai timeline-nya sendiri. Jadi misalkan bulan Juni dia harus progresnya apa, kemudian bulan Juli dia mau apa, kemudian Agustus dia mau seperti apa dan sebagainya. Sehingga nanti dalam waktu 2 tahun itu Bapak Ibu semuanya sudah bisa on time untuk selesai studi lanjutnya ya. Jadi ini merupakan kunci untuk kesuksesan dalam studi lanjut adalah dengan manajemen waktu ya. Jadi sudah kita sampaikan di pertemuan kemarin bahwa memang ketika seorang mahasiswa dia sudah bekerja, kemudian dia juga sudah berkeluarga, kemudian dia harus sekolah lagi, ini memang butuh tantangan untuk mengatur waktu ya, kapan dia harus menuliskan proposalnya, kapan dia harus survei, kemudian kapan dia harus membagi waktu dengan pekerjaan, kemudian dengan keluarga, itu juga perlu direncanakan dari awal sehingga nanti apa bisa lancar dan tidak ada kendala-kendala yang berkaitan erat dengan manajemen waktu seperti itu ya. Jadi waktu 2 tahun itu bukan waktu yang sebentar, bukan waktu yang lama, tapi sebentar, tidak terasa. Nanti Bapak Ibu sebenarnya sudah masuk di semester 2 atau semester 3 itu sudah mulai akan terasa apa namanya ini apa namanya atmosfer untuk pengen segera lulus studinya, seperti itu. Jadi ini yang saya kira harus diberikan atensi yang lebih tentang manajemen waktu Bapak Ibu semuanya. Karena ini mungkin masih awal ya, masih semester awal, sehingga masih ada kesempatan untuk ke 3 semester ke depan untuk memplanning ya kira-kira nanti seperti apa risetnya gitu. Dan nanti kalau Bapak Ibu semuanya ingin riset di intervensi ya diupayakan jangan terlalu lama untuk intervensinya. Maksudnya artinya durasinya jangan terlalu lama atau dosis intervensinya. Jadi misalkan hanya 3 bulan atau 4 bulan atau mungkin sekitar itu ya. Jadi jangan terlalu lama karena biasanya kalau intervensi itu kadang dia butuh waktu lama. Jadi pengalaman saya kemarin ketika saya intervensi itu planning saya adalah hanya 3 bulan edukasi ke pasien. Tapi pada prakteknya itu bisa sampai 5 atau 7 bulan seperti itu. Ketika kemarin saya penelitian di Indonesia ya. Jadi
kemarin hasilnya edukasi ke pasien kemudian ke keluarga yang dia punya anggota keluarga yang dia punya diabetic foot ya lupus DM itu kita edukasi itu secara protokol hanya 3 bulan. Jadi 3 bulan untuk sama-sama karena saya pakai dua grup intervensi dan kontrol itu saya pakai 3 bulan untuk apa namanya untuk edukasinya. Tapi setelah praktek itu malah jadi mulur karena tadi kadang nggak semua pasien itu bisa kita kumpulkan dalam satu waktu, tapi kadang ada satu yang dia butuh apa namanya ada acara kemudian saya harus mengikuti kegiatan mereka dan sebagainya jadi harus manajemen waktu yang semaksimal mungkin ya karena ketika intervensi berarti nanti biasanya kita teknisnya adalah kadang kita mengumpulkan dalam satu kesempatan atau mungkin di beberapa kesempatan. Nah, ini yang kadang bikin lama di situ ya. Jadi kadang mahasiswa itu sudah bisa manajemen tentang pekerjaan, keluarga, kemudian kuliah, tapi ketika penelitian itu kadang muncul masalah di sana ya. Jadi tentang apa pengambilan data di rumah sakit atau mungkin di masyarakat itu kadang jadi masalah karena butuh waktu ya ternyata tidak cukup hanya beberapa bulan sesuai dengan SOP yang sudah dibuat oleh si peneliti tadi seperti itu. Sehingga memang dari awal memang harus dikondisikan ketika kita sudah fix dengan topik yang ingin kita ambil, berarti kita sudah mulai mengkondisikan apa namanya banyak diskusi dengan populasi yang ada di sana ya kita akan riset misalkan intervensi kira-kira berapa lama eh, intervensinya, kemudian dia berapa lama pengambilan apa namanya datanya dan sebagainya itu harus mulai disampaikan dengan beberapa evidence yang sudah kita dapatkan seperti itu. Karena ketika kita sudah punya planning intervensinya hanya 2 bulan, itu kemungkinan akan keluar lebih dari 2 bulan ya. Jadi bisa 3 atau 4 bulan ke belakang, atau mungkin bisa 5 bulan melihat dari kondisi yang ada di lapangan seperti itu. Ya, makanya ketika kita menemukan beberapa evidence intervensi, kemudian kita melihat kalau dia intervensinya itu dia hanya 2 bulan, 3 bulan, berarti ya kita coba mengambil angka di sana 2 atau 3 bulan untuk memberikan intervensi. Tapi ketika intervensinya dia 5 bulan atau 6 bulan ya kita coba mencari evidence lain yang itu bisa atau mungkin yang timing intervensinya di lebih lebih pendek karena kalau panjang kita juga dibatasi waktu atau mungkin eh, mungkin 2 tahun menjadi waktu yang kurang kurang cukup ketika kita riset kemudian intervensinya dia 6 bulan atau 7 bulan itu akan sangat lama sekali. Ya, secara SOP mungkin hanya 6 bulan, tapi nanti secara praktek itu bisa lebih dari itu. Makanya nanti ketika Bapak Ibu semuanya memang sudah fix, sudah pengen diintervensi, berarti nanti coba dilihat durasi atau dosis yang ada di evidence seperti apa ya. Apakah dia berapa lama intervensinya, kemudian setiap kali intervensi itu dia durasinya berapa, apakah setengah jam atau 1 jam atau mungkin berapa lama itu nanti bisa dicatat dan bisa mulai direncanakan dari sekarang seperti itu ya. Dan nanti ketika intervensi, apakah akan dibarengkan antara dua grup atau akan didahulukan mana, itu juga perlu dipertimbangkan ya. Nanti apakah yang kelompok intervensi dapat kesempatan dulu untuk penelitian, kemudian yang kelompok kontrol nanti nomor yang kedua, dan sebagainya itu nanti juga perlu direncanakan. Kalau misalkan kelompok intervensi jatahnya 2 bulan, berarti nanti kalau nanti pengambilan datanya ada tidak dibarengkan, tidak di apa namanya dalam satu waktu, berarti kan kita butuh waktu yang lebih panjang lagi. Jadi misalkan kita punya SOP 2 bulan intervensi ya di dua grup seperti itu, grup kontrol dan intervensi. Dan kita tidak membarengkan, kita mendahulukan intervensi berarti 2 bulan di awal, kemudian nanti plus 2 bulan di kemudian. Jadi ada 4 bulan untuk dua grup. Jadi grup intervensi 2 bulan pertama, grup kontrol dia 2 bulan berikutnya. Itu kalau 2 bulan. Kalau 3 bulan nanti akan berbeda lagi manajemen waktunya. Kalau bisa dibarengkan, alhamdulillah. Tapi sekarang kalau kita perhatikan prakteknya itu seringkali seperti itu. Jadi kadang didahulukan. Mana sih yang mau didahulukan? Apakah yang kontrol dulu atau intervensi dulu? Tapi kalau memungkinkan dibarengkan ya dalam satu waktu itu akan lebih menghemat waktu dan sebagainya. Meskipun saya energi butuh butuh satu ekstra energi, tapi ketika itu kita lihat dari waktunya itu akan lebih lebih efisien ketika kita bisa membarengkan dua grup tadi seperti itu ya. Kalau dipisah pelaksana pengambilan datanya, saya kira nanti butuh waktu yang lebih lama untuk intervensinya. Ya. Nah, kemudian yang keempat, kelima adalah tentang SOP, standar dan SOP intervensi. Ini seringkali menjadi apa, bahan diskusi atau bahan pertimbangan bagi teman-teman mahasiswa yang akan riset di rumah sakit. Ini akan lebih
apa namanya, butuh banyak diskusi dengan dokter atau mungkin tenaga kesehatan yang ada di sana seperti itu ya. Jadi di hospital sudah ada SOP standar tentang treatment tertentu, tapi sebagian peneliti dia punya SOP yang berbeda. Ya, makanya nanti bisa didiskusikan dengan PJ yang ada di sana ya, dipresentasikan kemudian disampaikan kira-kira nanti keunggulannya apa, kemudian resikonya seperti apa, dan disampaikan di rumah sakit atau tempat penelitian kita seperti itu. Ya, kecuali memang risetnya dia intervensi, kemudian dia hanya edukasi atau dia hanya tindakan ringan yang tidak tidak mengganggu treatment standar, itu mungkin masih mending untuk bisa dilakukan. Tapi ketika dia sangat berbeda jauh dengan apa namanya dengan yang ada di standar care-nya atau standar yang ada di hospital, nanti akan butuh banyak diskusi dengan dokter biasanya yang apa namanya menangani pasien-pasien tadi seperti itu ya. Nah, makanya nanti ketika memilih treatment ya, nanti juga memilih satu treatment yang itu minim resiko dan tidak apa namanya tidak membutuhkan waktu lama dalam menerapkan ke pasien-pasien yang ada di rumah sakit seperti itu. Ini bagi Bapak Ibu yang ingin mengambil riset yang intervensi ya, karena desain riset itu sangat banyak sekali, ada yang intervensi, ada yang survei dan macam-macam yang sudah kita sampaikan di awal. Jadi ketika kita menemukan permasalahan di klinis, itu mindset kita jangan langsung, wah ini harus intervensi, itu jangan. Tapi kita coba menggali lebih detail lagi dari permasalahan yang ada di lapangan, gitu, seperti itu. Kemudian yang keenam adalah permasalahan psikologis ini juga kadang mengganggu penelitian Bapak Ibu semuanya. Kadang yang namanya semangat itu kan tidak selalu ada selalu apa naik ya. Kadang ada seorang dia capek kemudian dia merasa jenuh, itu kadang ada seperti itu. Nah, kita butuh coping yang adaptif ketika kita mengalami hal-hal seperti itu ya. Dan saya yakin Bapak Ibu semuanya sudah paham dengan diri masing-masing sehingga paham harus ngapain ketika merasa jenuh atau mungkin merasa apa bosan dalam penelitian ya. Karena tadi saya yakin peneliti itu juga manusia biasa. Jadi dia juga punya banyak pekerjaan, dia juga punya apa namanya aspek psikologis yang perlu diperhatikan seperti itu. Ketika seorang dia terus-menerus bergelut dengan riset, itu saya yakin dia pasti ada rasa jenuh di sana, ya. Tapi ketika merasa jenuh, itu ya diupayakan mencari satu coping yang itu benar-benar apa ya adaptif ya dan tidak begitu apa namanya menghambat penelitian gitu ya. Jadi kadang seorang ketika dia mencari coping dia malah kebablasan. Jadi dia terlalu lama ya, terlalu lama apa namanya healingnya terlalu lama sehingga malah pengambilan datanya malah terganggu. Jadi karena ini kita mengajar waktu selama 2 tahun berarti nanti diupayakan Bapak Ibu semuanya bisa lebih menjaga psikologisnya, menjaga moodnya, menjaga passion Bapak Ibu semuanya karena tadi ya kalau kita sudah mengambil topik riset, kemudian kita sudah action di sana, kadang tadi ada muncul rasa jenuh ketika beberapa kondisi populasi kita tidak sesuai dengan ekspektasi kita, seperti itu ya. Kadang harapan kita pasien itu dia kooperatif semua, tapi tadi ada satu dua pasien yang atau responden yang dia kurang kooperatif sehingga kita butuh effort untuk mengedukasi lebih ekstra lagi seperti itu. Nah, tiga kondisi kayak gitu, nanti ini kadang muncul rasa jenuh, kadang muncul rasa apa namanya eh, capek secara psikologis dan sebagainya sehingga nanti akan berdampak pada pengambilan data. Nah, makanya ini riset itu memang tidak hanya dari aspek manajemen waktu, manajemen pengambilan data, tapi juga manajemen psikologis kita. Jadi nanti biar lebih lancar pengambilan datanya dan juga lebih apa ya, lebih aman gitu ya ketika kita apa interaksi dengan responden kita seperti itu ya. Karena nanti ketika kita sudah merasa jenuh, kemudian kita sudah punya coping, itu akan lebih bisa terkontrol ketika kita berhadapan dengan klien atau responden yang itu di luar ekspektasi kita responnya. Ya, seperti itu. Jadi mulai dipersiapkan sejak dini karena ini juga butuh manajemen sendiri. Jadi ya tadi manusia punya aspek fisik dan aspek psikologis. Jadi kedua-duanya harus benar-benar di apa ya diatur ya di setting seperti yang rupa sehingga ketika sudah di setting itu nanti kita bisa lebih beradaptasi dengan kondisi yang ada di populasi kita seperti itu ya. Kemudian yang ketujuh adalah tentang sampel, gender, dan recruitment. Ini sudah kita sampaikan. Jadi secara kesimpulan itu rumus untuk menghitung sampel ada banyak sekali sebenarnya. Jadi ada banyak sekali rumus yang bisa kita gunakan untuk menghitung sampel dan di antaranya sudah kita sampaikan di pertemuan kemarin. Jadi ada yang menggunakan aplikasi, ada yang menggunakan website, ada yang sebagian yang menggunakan hitungan manual dengan kalkulator, kemudian
urek-urek di kertas, ada yang seperti itu. Nah, nanti untuk penghitungan sampel saya kira lebih didiskusikan dengan pembimbing karena saya yakin masing-masing pembimbing dia punya apa persepsi yang kadang tidak sama dalam penghitungan sampel. Jadi nanti butuh didiskusikan lebih banyak lagi kira-kira seperti apa pengambilan sampelnya. Tapi secara prinsip ini kemarin ada 9 atau 8 aspek yang menjadi basic dari penghitungan sampel ya. Jadi pemahaman tentang apa namanya tentang desain risetnya, ada alpha, ada power, jadi macam-macam ada banyak hal yang sudah kita sampaikan kemarin. Itu basic dari penghitungan sampel. Nah, ketika kita sudah paham basicnya itu, nanti kita akan lebih bisa mudah memahami tentang bagaimana kita menghitung sampel seperti itu ya. Karena masing-masing desain riset itu nanti rumus sampelnya dia bisa berbeda. Ya. Nah, ketika dia berbeda, itu masing-masing pembimbing atau advisor itu kadang punya persepsi yang beda-beda terkait perhitungan sampel ya. Jadi misalkan sama-sama intervensi, misalkan intervensi risetnya, tapi kadang di sebagian pembimbing itu kadang tidak sama cara memberikan advice dalam menghitung sampel ya. Yang pembimbing satu seperti ini, pembimbing dua seperti ini. Jadi kadang dia berbeda ya. Di sini mahasiswa juga punya peran untuk bagaimana sih untuk menyatukan eh, persepsi yang berbeda dari terkait penghitungan sampel seperti itu ya. Jadi nanti bisa didiskusikan kira-kira mana sih yang possible, yang paling dekat dengan kebenaran yang ada di evidence base seperti itu. Karena masing-masing desain itu nanti beda-beda formula untuk menghitung sampelnya seperti itu ya. Kecuali memang disepakati pengambilan sampel dengan total sampling itu beda. Total sampling dia semuanya diambil sehingga kita tidak begitu butuh tentang formula untuk menghitung sampel. Jadi semua diambil, itu lebih cepat ya. Cuman tadi tidak semua riset itu dia menggunakan total sampling ya. Karena populasinya kadang ada ratusan, ada ribuan kan juga tidak mungkin diambil semuanya. Sehingga kadang ya tetap butuh formula. Jadi ya lebih dari 80% penelitian itu dia pakai rumus untuk menghitung sampel. Hanya sebagian riset yang dia menggunakan total sampling itu pun hanya ketika populasinya sangat sedikit dan itu sangat mungkin untuk diambil semuanya. Tapi ketika tidak bisa semua diambil, berarti ya tetap kita menggunakan formula untuk mengambil beberapa sampel. Gitu. Kemudian yang berikutnya adalah kita menyampaikan tentang isu tentang apa namanya random sampling dan random assignment gitu. Jadi Bapak Ibu semuanya ketika nanti memilih intervensi, nanti intervensi ada dua tipe ya, ada yang kuasi atau yang bereksperimen ya, kemudian yang randomized control trial atau yang true experiment ya gitu ya. Jadi dua-duanya ini istilah yang sering dipakai di penelitian. Jadi bedanya kalau kuasi itu secara prinsip adalah dia tidak merandom assignment ke apa namanya ke respondennya, tidak di random assignment. Artinya peneliti ketika dia memilih kuasi berarti dia langsung membagi sampelnya jadi dua grup, kemudian yang grup satu langsung masuk ke intervensi, grup dua langsung ke kontrol. Tapi ketika RCT atau true experiment itu dia akan merandom assignment. Jadi dia pakai aplikasi atau mungkin dia pakai koin ya untuk merandom pasien kira-kira nomor satu dia masuk mana sih, nomor dua masuk mana dan sebagainya. Sampai dengan nomor terakhir ya, misalkan ada 50 berarti ada 50 apa kesempatan untuk apa ya merandom partisipan untuk masuk di dua grup tadi seperti itu. Jadi itu yang jadi perbedaannya. Tapi secara intervensi, secara apa namanya durasi itu saya kira tergantung dari topiknya. Beberapa riset RCT dia tidak begitu lama dalam pengambilan data, tapi ada juga yang lama. Jadi melihat dari riset sebelumnya. Jadi kita menentukan waktu intervensi itu melihat dari riset sebelumnya. Kira-kira berapa lama sih pengambilan datanya? Apakah sebulan, 2 bulan, atau mungkin 3 bulan? Itu nanti tergantung riset sebelumnya ya. Kemudian ketujuh adalah gender, kemudian ada rekrutmen, ini juga kemarin sudah kita sampaikan, artinya kalau kita riset di hospital, sementara di sana dengan gender cukup sensitif, misalkan laki-laki harus dengan laki-laki, berarti nanti kita butuh asisten penelitian ya, misalkan di rumah sakit Islam itu seringkali apa namanya treatment ke pasien ada dengan jenis kelamin yang sama seperti itu ya. Jadi ketika masang kateter ya ketika pasien laki-laki harus perawatnya laki-laki, tidak boleh perawat yang cewek seperti itu. Jadi nanti ketika risetnya menggunakan gender yang berbeda, ya kita melihat tempatnya dulu ya. Beberapa rumah sakit membolehkan, tapi sebagian hospital itu mereka ketika pasien laki-laki ya harus dengan laki-laki yang berikan intervensi tertentu ya. Jadi harus melihat apa namanya
kondisi yang ada di lapangan ya terkait gender ini ya. Kemudian yang ketiga dari pengambilan sampelnya ini bisa dengan pengumuman, bisa dengan leaflet atau mungkin bisa dengan apa namanya sharing di grup WhatsApp atau mungkin cara-cara yang paling mudah ditempuh Bapak Ibu semuanya. Jadi itu cara mengambil atau merekrut sampel yang ada di lapangan ya. Jadi saya yakin ini bukan hal yang kompleks secara merekrut, jadi kita butuh satu dua orang di populasi, kemudian kita minta untuk mencarikan sampel yang itu sesuai dengan inklusi kita, seperti itu ya. Jadi nanti Bapak Ibu semuanya bisa menentukan atau memilih top inklusinya ya, inklusi ada eksklusi nanti bisa ditentukan di apa namanya sebelum data diambil kayak gitu ya. Nah, pemilihan inklusi itu pada dasarnya kita tidak memilih inklusi yang tidak terlalu banyak Bapak Ibu semuanya. Jadi ketika kita menentukan inklusi itu biasanya nanti akan ini ketika peneliti dia semakin banyak membuat kriteria nanti akan semakin susah dalam memilih sampelnya kayak gitu biasanya ya. Jadi ketika semakin spesifik apa namanya inklusinya nanti akan sedikit lebih susah mencari sampelnya. Ya, itu sudah terbukti di banyak penelitian. Jadi eh, tidak ada standar berapa berapa poin inklusinya, tapi ketika kita semakin spesifik, ya misalkan saya di riset di diabetes, jadi misalkan saya riset di luka ulkus pasien, kemudian saya milih yang gendernya female atau yang laki-laki, kemudian saya milih yang grade 4, kemudian yang ada infeksinya, kemudian dia di rumah dia punya caregiver, kemudian macam-macam itu ketika saya semakin banyak menentukan kriteria itu akan semakin susah saya untuk menemukan apa namanya menemukan eh, respondennya ya. Tapi ketika kita semakin general menentukan inklusi, nanti akan banyak responden yang bisa kita dapatkan. Jadi seperti itu ya. Makanya ini di antara tips untuk mendapatkan sampel adalah kita tidak jangan membuat satu inklusi yang terlalu detail. Nanti kita akan susah sendiri. Itu sudah banyak terjadi. Yuk. Jadi beberapa mahasiswa itu ketika ujian proposal itu mereka memilih inklusi yang terlalu detail, ada 10 kriteria sehingga ini kalau seperti ini caranya nanti Anda akan susah susah menemukan sampelnya ya karena tadi ya jadi semakin detail semakin kita spesifik mengenai inklusi nanti akan semakin susah mencari sampelnya seperti itu sehingga nanti ketika Bapak Ibu semuanya menentukan inklusi ya upayakan yang tidak usah spesifik tapi yang general seperti itu ya itu nanti bisa disampaikan di pembimbing kira-kira nanti apakah ini dengan apa namanya dengan inklusi yang sekian apakah nanti akan dapat jam yang banyak itu juga juga perlu didiskusikan yang pembimbing kemudian yang kedua adalah melihat populasi yang ada seperti itu jadi kita butuh tahu populasinya seberapa banyak kemudian kita juga butuh profil dari populasinya seperti apa ya ketika kita riset di diabetes kira-kira nanti seperti apa sih tanda gejala yang sering dialami pada pasien kemudian usianya berapa kemudian jenis kelaminnya apa aja kemudian treatmentnya apa aja dan sebagainya itu perlu kita ketahui. Jadi ketika kita survei ke lapangan, survei populasi ya, kita jangan jangan hanya melihat jumlah seberapa banyak populasinya, tapi lihat profilnya seperti apa, profil populasi kita ya, yang akan kita jadikan sebagai responden kita. Ya profilnya misalkan jenis kelamin, kemudian apa namanya, eh, treatmentnya seperti apa. Kalau pasien DM-nya dia DM-nya tipe apa, kemudian kalau dia dapat obat ya dia obatnya apa aja, kemudian dia berapa lama dia kena DM dan sebagainya itu perlu perlu dilihat di apa profil populasinya seperti itu ya. Kalau di rumah sakit mungkin lebih mudah direkam medis, tapi ketika Bapak Ibu semuanya di masyarakat itu nanti eh, sedikit butuh effort untuk mencari data ya ada di puskesmas atau mungkin di dinas dan sebagainya itu perlu digali ke arah sana. Atau mungkin ketika di kampung ada kader ya posyandu atau apa yang bisa kita gali datanya itu bisa kita gali di masyarakat. Itu ketika Bapak Ibu semuanya risetnya di apa di komunitas ya kita butuh datanya kita butuh dari kader dari apa namanya puskesmas atau mungkin yang ada di dinas kesehatan. Jadi itu kita cross check ke sana seperti itu ya. Nah, ini adalah 7 permasalahan yang sering muncul di penelitian klinis atau yang kuantitatif. Jadi ada topik penelitian, kemudian dana, kemudian data setting, kemudian manajemen waktu, kemudian SOP standar dan SOP yang ada di riset, ya, kemudian psikologis dan sampel, gender dan juga cara pengambilan sampel. Jadi ini yang perlu kita pahami sehingga misalnya nanti ketika penelitian juga butuh untuk lebih punya atensi yang lebih terkait apa permasalahan yang sering ada di riset klinis ya seperti itu ya. Dan di antara 7 ini yang
yang cukup lumayan adalah yang ada di nomor 4, jadi manajemen waktu kayak gitu ya. Kadang sebagian mahasiswa dia sudah dapat topik, sudah dapat anggaran, tidak ada masalah, tempat nggak ada masalah, SOP juga nggak ada masalah, psikologis dia baik-baik aja, sampel kemudian nggak ada masalah, tapi manajemen waktunya kadang bermasalah ya, kadang ngatur waktunya dengan riset dan sebagainya kadang jadi permasalahan ya gitu, sehingga nanti ketika kita riset dan sudah mulai action pengambilan data ya diupayakan eh, manajemen waktunya harus benar-benar sesuai ya, disiplin sehingga nanti bisa selesai tepat waktu seperti itu Bapak Ibu semuanya ya. Jadi itu untuk review materi sebelumnya. Kemudian hari ini saya ingin sedikit menyampaikan tentang etik ya. Saya yakin ini mungkin sudah pernah dibahas atau mungkin sudah disampaikan di kuliah yang lainnya. Saya ingin mereview sebentar terkait etik tentang riset etik atau permasalahan yang sering muncul pada riset etik ya. Jadi ini tujuannya yang pertama adalah memahami konsep dasar etik, kemudian yang kedua memahami permasalahan etik dalam riset kuantitatif, yang ketiga menemukan solusi ya permasalahan etik dalam riset kuantitatif, kemudian mampu menghindari permasalahan etik. Jadi ini 4 hal yang akan kita pelajari pada kesempatan siang hari ini. Jadi kalau kita lihat dari definisinya, etik adalah satu proses ya, proses ini definisi secara general saja. Jadi proses dalam kita merencanakan, kemudian melaksanakan dan melaporkan penelitian, kemudian ini sifatnya adalah protektif terhadap terhadap sampel ya, atau mungkin yang ada pada populasi kita. Jadi ketika kita riset itu secara prinsip kita harus melindungi sampel kita ya, memprotektif sampel kita. Nah, protektifnya bisa dalam hal ketika kita risetnya intervensi harus mengambil satu intervensi yang dia minim resiko, kemudian yang kedua tetap menjaga hak yang ada yang diterima oleh ya, si pasien tadi seperti itu. Jadi sifatnya dia protektif. Kemudian yang kedua subjek risetnya atau mungkin respondennya adalah kita melihat dari inklusi yang sudah kita tentukan. Jadi ketika kita sudah dapat responden 30, 40 ya coba kita protect ya dengan prosedur atau SOP yang itu sifatnya aman bagi responden kita seperti itu ya. Kemudian aman bagi riset peneliti itu sendiri seperti itu. Jadi ini definisi atau konsep secara umum tentang riset etik. Jadi eh, etik itu dia berkaitan erat dengan ini Bapak Ibu semuanya. Jadi tentang protektif ya, kita melindungi dari hal-hal yang membahayakan baik itu membahayakan kepada responden kita atau mungkin kepada peneliti. Jadi secara prinsip seperti itu. Nah, kenapa ini penting ya? Ini WHO juga menyampaikan bahwa secara prinsip seorang itu ketika dia riset itu dia juga melindungi harga diri dari respondennya, kemudian hak, kemudian kesejahteraan dari para partisipannya ya. Jadi setiap partisipan dia punya hak untuk mendapatkan treatment yang atau mungkin mendapatkan perlakuan yang sesuai dengan sesuai dengan aspek kemanusiaan sehingga tidak melukai, tidak begitu tidak merugikan itu yang jadi pertimbangan ya dalam penerapan riset etik seperti itu. Makanya ini WHO juga sangat menekankan kepada para peneliti untuk lebih menjaga etika ketika dia penelitian. Jadi berkaitan dengan hak dan aspek kesejahteraan atau mungkin aspek harga diri yang ada pada si pasien tadi ya, gitu ya. Kemudian ini beberapa grup yang grup dalam penelitian, subjek penelitian yang akan menjadi target kita dalam penelitian. Jadi macam-macam ya, ada wanita hamil, kemudian neonatal, kemudian presenal, kemudian anak-anak, individual dengan gangguan fisik ya atau gangguan mental ya atau mungkin gangguan kognitif, ini juga bagian dari populasi, atau mungkin pasien-pasien atau partisipan yang dia dalam kondisi sangat sakit atau mungkin sedang sakit. Jadi nanti kita perlu melihat ketika kita riset kira-kira partisipan kita itu mereka seperti apa sih? Apakah orang yang sakit atau orang yang sehat atau orang yang dia sakit tapi masih bisa untuk kita berikan intervensi dan macam-macam. Jadi kita perlu melihat karena grup-grup ini dia grup-grup yang sangat rawan ketika kita berikan intervensi seperti itu. Ya, beberapa tipe intervensi dia sangat ringan, hanya edukasi, jadi tidak banyak merubah kondisi fisik pasiennya. Tapi ketika dia treatmentnya adalah obat-obatan atau dia menggunakan dressing yang yang tertentu ya, itu akan agak rawan kepada responden kita. Makanya nanti ketika kita memilih intervensi itu kita melihat kondisi responden kita seperti apa sih, apakah orang yang sakit berat ataukah yang sakit ringan ataukah kondisi yang orang yang sehat dan sebagainya. Dan kemudian dilihat dari aspek ini
gendernya ya, apakah dia laki-laki atau perempuan atau apa. Jadi nanti bisa pertimbangkan ketika kita mencari populasi, karena banyak sekali populasi yang itu vulnerable atau mungkin dia rawan ketika mendapat intervensi tertentu, sehingga kita bisa memilih kira-kira kayak apa sih intervensi kita gitu ya. Apakah hanya akupresur atau mungkin edukasi atau mungkin apa, dan sehingga nanti pasien tidak merasa atau mungkin pasien sangat diuntungkan dengan riset kita seperti itu ya. Karena pasien di hospital sudah dapat terapi standar di sana, dan itu terapi standar sudah melalui penelitian yang cukup panjang, dan nanti ketika kita ingin riset dengan menggunakan treatment kita ya, kita meminimalkan resiko yang mungkin bisa terjadi yang pada pasien-pasien tersebut gitu. Kemudian kalau kita diskusi terkait etik, ini berkaitan tentang hal yang benar dan hal yang kurang benar atau hal yang salah. Makanya ini pentingnya, karena banyak sekali penelitian yang secara prinsip itu dia kurang pas ya. Ini dulu pernah ada satu penelitian yang ini sudah saya sampaikan untuk materinya. Jadi ini satu penelitian yang satu paper yang dia merangkum beberapa kejadian penelitian yang dulu pernah dilakukan oleh di beberapa negara, dan dia sangat kurang etis gitu Bapak Ibu semuanya, ya, sangat kurang etis, sehingga di beberapa aspek disampaikan ada riset dia menguji cobakan manusia untuk meminum air laut. Jadi air laut diminum, kira-kira dia pas nggak sih atau bisa nggak sih dikonsumsi kayak gitu. Itu ada keterangannya di paper ini kayak gitu ya. Jadi sehingga itu hal yang kurang pas. Jadi mencoba langsung air laut kepada manusia, sehingga nanti akan menimbulkan efek yang juga tidak begitu ringan ya ketika seorang dia minum air laut seperti itu ya, dan sebagainya. Jadi di paper ini disampaikan tentang beberapa kejadian-kejadian yang itu riset yang tidak etis ya, yang kurang pas gitu aja, sehingga ini tidak begitu disarankan untuk dilakukan pada zaman sekarang, karena itu kan jadi permasalahan terkait etika penelitian seperti itu semuanya ya. Nanti akan saya sharekan untuk materi ini untuk papernya. Nah, ini beberapa alasan karena kenapa kok kita melakukan riset etik ya, diantaranya adalah tadi ya, orang lain punya hak ya, dia punya hak untuk menerima sesuatu yang nyaman bagi dia yang tidak merugikan. Itu makanya kita penting untuk mengetahui tentang etika penelitian seperti itu. Dan di antara prinsip utama dalam riset adalah kita tidak membahayakan responden kita. Itu prinsip yang paling penting itu ya. Tidak membahayakan responden kita atau tidak merugikan responden kita, baik aspek waktu atau mungkin materi, itu yang terpenting ya. Jadi ketika kita akan risetnya intervensi, kemudian waktunya adalah 3 bulan ya, kita di awal itu kita sampaikan kepada responden kita. Nanti akan berapa bulan risetnya, dan setiap kali kesempatan akan berapa lama, itu kita sampaikan ke responden kita. Jadi jangan sampai responden kita malah dirugikan dari aspek waktu kayak gitu ya. Jadi ketika mereka sudah yes, sudah oke, ya sudah. Itu artinya, dan tanda tangan inform consent itu saya yakin sudah nggak masalah ya. Tapi tadi beberapa penelitian itu ketika sebenarnya dia belum sempat tanda tangan, dia sudah memberikan intervensi, itu menjadi kurang kurang pas, sehingga nanti ketika Bapak Ibu semuanya sudah mengumpulkan responden, double responden, ya coba disampaikan tentang teknis risetnya seperti apa, berapa lama, kemudian nanti metodenya apa, kemudian nanti yang mengambil data siapa dan sebagainya harus harus disampaikan. Dan dia perlu hak ya, dia perlu hak untuk tahu ya kira-kira seperti apa intervensi atau mungkin data yang dibutuhkan oleh para peneliti tadi seperti itu ya. Dan ini menjadi hal yang sangat basic, sangat mendasar sekali. Jadi secara prinsip ini adalah yang pertama, tidak membahayakan responden ya. Ini hal yang sangat tadi ya, yang sudah kita ulang berkali-kali adalah tidak membahayakan aspek dari safety responden kita seperti itu. Ya, karena ini di antara alasannya adalah karena semua makhluk hidup itu dia berharga, setiap nyawa dia berharga. Sekalipun riset kita adalah menggunakan mencit, itu pun kita juga tetap butuh butuh etika ketika kita riset pada mencit ya. Jadi bagaimana membuat mencit itu luka dan dibuat diabetes dan sebagainya, itu ada kita butuh etikanya sendiri kayak gitu. Nah, di nursing itu rata-rata atau hampir semuanya itu dia pakai human atau pakai subjeknya adalah manusia kayak gitu. Nah, ketika menggunakan subjek manusia, berarti nanti kita memilih kira-kira kita intervensi kita akan modelnya seperti apa kayak gitu. Apakah merubah perilakunya atau merubah kesembuhan penyakitnya menjadi lebih cepat atau mungkin apa, itu juga
perlu dipertimbangkan sejak awal kayak gitu. Ya, jadi karena di nursing atau di keperawatan itu tadi sebagian besar risetnya adalah menggunakan manusia kayak gitu. Bahkan ketika risetnya dia intervensi pun tetap langsung ke human, ke manusia, sehingga ketika langsung ke human itu kita tadi ya memang butuh etika dalam pengambilan datanya gitu. Etika transparansi kepada responden ya, treatmentnya dia berapa lama, kemudian efek sampingnya apa aja itu kita sampaikan kepada respondennya ya. Dan nanti ketika kita menyiapkan inform konsennya itu pun kita juga perlu menyampaikan kira-kira plus minusnya apa sih riset ini ya gitu. Jadi dan dipastikan bahwa kita menyampaikan apa benefitnya gitu. Kalaupun pasien menanyakan tentang kerugian ya kita sampaikan apa adanya. Jadi eh, riset itu idealnya dia lebih banyak eh, manfaatnya daripada ruginya ya gitu. Rugi mungkin dari aspek waktu aja, tapi dari aspek benefit kepada simptom pasien itu akan lebih dikedepankan dalam penelitian ya gitu ya. Nah, nanti Bapak Ibu semuanya yang edukasi atau mungkin treatment akupresur atau apa ya kita melihat apakah itu ada efek sampingnya atau tidak. Gitu. Edukasi mungkin efek sampingnya mungkin hampir tidak ada, ya, hampir tidak ada ya. Karena mungkin hanya waktu waktu pasien hanya menyimak kemudian bagaimana dia menerapkan kayak gitu. Dan nanti kalau misalkan akupresur ya kita melihat efek sampingnya apa sih ketika integumen kita di integumen pasien kita tekan apakah ada efek samping dan sebagainya itu juga perlu dipertimbangkan kayak gitu ya. Jadi nanti sebelum kita mengambil data ke pasien ya kita pertimbangkan kira-kira ada nggak sih efek samping atau mungkin kerugian yang mungkin didapatkan oleh pasien dengan adanya riset ini seperti itu ya. Nah, bagaimana cara melihatnya? Melihatnya dengan kita melihat dari riset sebelumnya. Kira-kira riset sebelumnya itu seperti apa sih intervensi ini ya gitu ya. Apakah dia itu akan menimbulkan banyak manfaat atau mungkin dia banyak kerugiannya atau mungkin apa nanti kita bisa melihat dari riset sebelumnya. Itu akan sangat kelihatan sekali kira-kira model seperti ini apakah nanti akan menimbulkan kerugian bagi pasien atau mungkin akan banyak manfaatnya dan sebagainya. Nanti akan kelihatan di riset sebelumnya. Sehingga eh, dasar riset sebelumnya bisa kita gunakan untuk penerapan riset kita sekarang kayak gitu ya. Kita melihat dan kita bisa memodifikasi intervensinya, kita bisa mencoba untuk memperpendek durasi risetnya atau mungkin intervensinya, atau kita bisa perpanjang lagi, atau kita bisa memodifikasi konten atau apa aspek yang ada pada edukasi kita itu boleh. Jadi kita boleh memodifikasi tidak harus sama plek dengan riset sebelumnya. Nah itu hal yang cukup apa namanya yang perlu kita perhatikan ketika semuanya nanti sudah mulai berpikir intervensinya modelnya seperti apa seperti itu ya. Ya karena tadi ya pasien dia punya hak untuk menerima perlakuan yang nyaman dari tenaga kesehatan ya makanya kita ketika kita riset ya kita mencoba memberikan kepada pasien dengan hal-hal atau mungkin intervensi yang atau mungkin perlakuan yang itu membuat mereka tidak merasa dirugikan kayak gitu ya. Itu yang penting seperti itu. Kemudian yang berikutnya tentang eh, honesty atau kejujuran ya, jadi honesty. Jadi ini permasalahan yang etik yang pertama menjadi perhatian para peneliti adalah dengan kejujuran tadi, jujur melaporkan data, kemudian hasil, kemudian metode, kemudian SOP, kemudian publikasi ketika memang dibutuhkan untuk submit ke sebuah jurnal, kemudian tidak boleh fabrikasi, falsify, kemudian apa namanya salah interpretasi dan sebagainya. Jadi ini semuanya harus dipahami sejak awal gitu ya. Beberapa peneliti itu kadang mohon maaf agak kurang jujur dalam menyampaikan hasil risetnya. Ya. Beberapa hasil mungkin hasil aslinya adalah dia apa namanya tidak signifikan, tapi kadang dirubah menjadi signifikan. Itu apa namanya jadi hal yang kadang bermasalah ya. Nah, makanya ini satu prinsip etika yang apa perlu dipahami oleh para peneliti. Jadi prinsip apa adanya, jujur apa adanya itu justru malah lebih lebih apa di sebagian riset itu malah justru malah lebih lebih menarik untuk dibahas ketika sebuah penelitian itu dia hasilnya tidak signifikan itu pasti akan menjadi diskusi yang sangat menarik untuk dibahas di bagian di bab 4 kayak gitu ya. Kemudian tidak memasukkan data atau mungkin tidak merubah data, tidak mengada-ada data, kemudian tidak salah interpretasi ya. Makanya ketika kita riset kita coba untuk melihat bagaimana cara cara membaca datanya, kemudian cara apa namanya menyimpulkan datanya ini erat kaitannya dengan uji statistik biasanya. Jadi bagaimana cara membaca data dan sebagainya. Dan sekarang saya yakin sudah banyak kajian-kajian atau video-video yang tentang uji statistik kemudian bisa kita pelajari, bisa kita
apa namanya, jadikan sebagai bahan referensi untuk bagaimana cara interpretasi data dalam sebuah penelitian ya. Kemudian tidak boleh menipu ya gitu. Jadi ini hal yang apa namanya juga penting ya, tidak boleh menipu responden. Misalkan janjinya datang 2 kali ya 2 kali, jangan datang cuma sekali atau tiga, atau mungkin nggak datang sama sekali juga itu hal yang dihindari dalam penelitian seperti itu ya. Makanya tadi ketika kita mencari penelitian tempat itu kan paling tidak kita mencari tempat yang terjangkau dengan kita sehingga ketika terjangkau kita lebih mudah untuk mengakses ke sana. Tapi ketika tempatnya terlalu jauh seperti itu sehingga kita butuh waktu yang lama untuk ke sana kadang ini jadi permasalahan apa ya? eh, Kejujuran bagi sebagian peneliti ya gitu ya. Sehingga ini yang sudah kita sampaikan di awal tadi bahwa kita mencari tempat penelitian yang itu adalah terjangkau dengan diri kita ya, dengan resource yang kita punya. Jadi jangan terlalu jauh atau mungkin yang lebih di beda pulau ataupun beda negara itu akan jadi akan sedikit susah untuk kita jangkau. Sehingga ketika kita bisa mengkondisikan ya lokasi riset kita yang bisa kita jangkau ya kita bisa untuk lebih maksimal dalam pengambilan data dan ini bisa kita hindari hal-hal yang negatif yang berkaitan erat dengan kejujuran ini bisa kita maksimalkan dan kita bisa menghindari hal-hal yang itu sifatnya apa ya nggak jujur atau mungkin memasukkan data itu bisa kita hindari semaksimal mungkin seperti itu ya. Kemudian yang kedua adalah permasalahan di objectivity ya gitu. Jadi ini tentang ini berkaitan erat dengan bagaimana kita membaca atau mungkin memahami terkait intervensi atau mungkin konsep penelitian yang sudah kita susun seperti itu. Nah, makanya di sini pembimbing punya peran yang cukup cukup apa namanya cukup vital bagaimana mengarahkan mahasiswa untuk pengambilan data baik dari itu ketika risetnya itu eksperimen atau analisa data atau bagaimana membaca data atau bagaimana mereview protokol yang sudah dibuat kemudian bagaimana membuat satu decision terhadap hasil yang sudah kita dapatkan ya apakah ini signifikan atau nggak signifikan itu nanti akan lebih apa namanya lebih banyak diskusi dengan pembimbing sehingga di aspek ini Bapak Ibu semuanya bisa banyak diskusi dengan pembimbing kira-kira seperti apa sih yang pas buat permasalahan dengan seperti ini apakah intervensi atau mungkin dan sebagainya jadi ini juga menjadi hal yang penting juga untuk disampaikan kepada pembimbing seperti itu ya. Kemudian menghindari bias, bias itu adalah contohnya adalah salah paham dalam memahami satu fenomena itu yang kadang menjadi apa permasalahan ya pada peneliti ya gitu. Kemudian yang berikutnya adalah conflict of interest. Jadi terkadang sebagian peneliti itu mereka membawa merek merek dagang tertentu ya merek pabrik tertentu untuk dijadikan sebagai bahan penelitian ya gitu. Nah, terkadang itu hasilnya tidak signifikan ketika sebuah pabrik memberikan satu atau mungkin perusahaan tertentu mereka memberikan satu produk mereka ke peneliti, kemudian disuruh meneliti ke sebuah populasi, kadang itu hasilnya tidak signifikan, tapi pabrik nggak mau kalau nggak signifikan, pabrik maunya signifikan. Nah, ini kadang jadi masalah gitu semuanya ya, jadi masalah. Nah, makanya nanti ketika menggunakan risetnya menggunakan satu produk dan tertentu itu harapannya tidak ada intervensi, tidak ada satu pressure dari perusahaan di mana produk itu dibuat. Ini akan jadi satu permasalahan ketika kita menggunakan produk mereka, kalau tidak signifikan hasilnya, nanti aspek moral kita kadang, wah kok nggak signifikan ya kadang atau mungkin apa sehingga di situ kadang kejujuran itu mulai diuji di situ ketika apa namanya kita riset kemudian menggunakan produk yang itu sudah diminta dari sebuah perusahaan tertentu ke kita untuk riset kayak gitu ya. Jadi akan banyak konflik of interest di sana kayak gitu. Jadi upayakan ketika Bapak Ibu semuanya ingin menggunakan intervensi ya coba dengan secara independen, tidak ada intervensi dari perusahaan, tidak dari apa dari produsen dan sebagainya itu baiknya memang tidak ada intervensi dari mereka sehingga itu bisa kita hindari konflik of interest yang sering muncul dalam penelitian seperti itu ya. Perusahaan maunya dia signifikan dan hasilnya itu bagus, tapi di lapangan tuh kadang tidak bagus hasilnya, tidak sesuai dengan apa yang mereka minta. Nah ini kadang di sana tadi ya aspek honesty-nya diuji di sana harus disampaikan apa adanya ini nggak apa namanya nggak signifikan tapi kok jadi banyak sekali hal yang apa namanya yang perlu kita pertimbangkan dalam pemilihan topik penelitian. Kemudian yang ketiga adalah ini berkaitan tentang integritas. Jadi kita dalam penelitian itu ya kita berusaha untuk menepati janji dan sepakat dengan responden kita
ya. Kemudian kita juga yang kedua adalah apa, mengintervensi dengan tulus, dengan etika yang baik kepada responden, ya, dengan permisi, minta izin, kemudian apa namanya, eh, memberikan intervensi atau mungkin mengambil data, itu kita tetap membutuhkan satu etika sendiri, ya gitu ya. Jadi sekalipun responden dia sudah tanda tangan inform consent, tetap kita butuh etika ketika untuk mengambil data ke mereka, gitu ya. Kalau kita sudah janji jam 3 datang, ya diupayakan datang jam 3. Kalau telat ya kita hubungi, kalau kita telat karena apa dan sebagainya, itu bisa kita sampaikan kepada responden seperti itu. Karena responden mungkin dia punya banyak, ada acara dan sebagainya, sehingga kalau kita tidak ngabari dari awal kan akan jadi permasalahan, dikira nggak jadi atau apa. Sehingga dari awal kita harus benar-benar menjaga integritas sebagai seorang peneliti, ya. Jadi diantaranya adalah dengan menepati janji seperti itu, ya. Kalau tidak bisa atau mungkin kita terlambat, ya kita sampaikan kepada responden kalau kita terlambat, atau mungkin kalau mereka tidak bisa, kita kontrak waktu ulang, kemudian bisa kita berikan di lain kesempatan. Artinya ada satu komunikasi yang baik antara responden dengan peneliti, atau mungkin sebaliknya seperti itu, ya. Sehingga di penelitian itu tidak hanya kita mengatur waktu, kemudian kita mengatur desain riset, tapi kita juga bagaimana kita menyampaikan atau berkomunikasi dengan responden kita, melatih komunikasi, menyampaikan satu informasi kepada responden kita. Kalau kita tidak bisa, ya nanti kita bisa membuat janji-janji yang lain di kemudian hari dan sebagainya, yang itu sama-sama sudah disepakati oleh peneliti dan responden. Jadi seperti itu, ya. Kemudian yang berikutnya tentang carefulness. Jadi ini berkaitan erat dengan bagaimana kita peduli atau mungkin kita lebih care dengan responden seperti itu. Baik itu saat kita survei, kemudian saat kita pengambilan data, itu semuanya kita lakukan dengan apa ya, perhatian kepada responden seperti itu. Jadi jangan sampai kita mengabaikan responden, ya, gitu ya. Karena mereka sudah membantu kita dalam penelitian, mereka sudah memberikan data yang kita butuhkan, ya kita timbal baliknya kita memberikan hal yang baik kepada mereka seperti itu, ya, dengan perhatian. Kemudian kita bisa kalau sudah selesai risetnya, kita bisa menanyakan kabarnya dan sebagainya. Itu menjadi hal yang juga perlu untuk kita tata sejak awal ketika kita ingin sebuah penelitian, ya gitu ya. Jadi jangan sampai ketika kita sudah selesai riset, kemudian responnya kita 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 abaikan, kita tidak pernah sapa atau apa, itu jangan sampai. Jadi kita hindari saja seperti itu, ya. Jadi kalau memang itu respon kita adalah pasien-pasien kita di klinik, ya coba kita berikan satu layanan yang baik kepada mereka seperti itu. Karena jadi mereka sudah memberikan data yang sesuai dengan kebutuhan kita, dan itu menjadi menjadi modal kita untuk studi seperti itu. Jadi kita harus benar-benar carefulness kepada responden kita seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah tentang keterbukaan. Ini juga hal yang penting Bapak Ibu semuanya. Jadi nanti saya yakin akan ada ujian hasil atau mungkin diseminasi di tempat kerja Bapak Ibu semuanya. Nanti diupayakan itu disampaikan secara terbuka terkait hasil, kemudian instrumennya seperti apa, kemudian datanya seperti apa, kemudian dan sebagainya. Jadi ini aspek yang juga penting ketika kita selesai penelitian. Jadi kita juga menyampaikan kepada rekan-rekan kerja kita seperti itu. Kalau kita punya satu capaian tertentu, kita punya publikasi, kita punya riset baru dan sebagainya, kita sampaikan kepada kolega kita, kepada rekan-rekan sejawat kita, biar mereka juga sama-sama tahu dan bisa sama-sama belajar sesuai dengan riset question yang sudah kita susun, ya, di proposal kita seperti itu. Dan mungkin nanti akan ada riset lanjutan, ya, sebagai capaian yang sudah kita buat, itu mereka ada riset lanjutan yang akan diteruskan oleh rekan-rekan kita seperti itu, ya. Jadi kita perlu untuk sharing, kita sampaikan kepada mereka. Jadi sekalipun itu bentuknya adalah hasil publikasi atau mungkin hasil riset, ya kita perlu untuk menyampaikan, ya, dari hasil yang kita temukan. Yang kedua ada terbuka terhadap kritikan dan juga ide baru. Ini juga hal yang sangat penting. Artinya kalau kita sudah menyusun riset atau mungkin proposal, ya kita upayakan untuk kita terbuka dengan masukan, dengan ide dan sebagainya. Jadi ini akan lebih mengembangkan, akan lebih memaksimalkan atau mungkin lebih menguatkan proposal yang sudah kita buat atau riset kita yang sudah kita lakukan seperti itu, ya. Karena dalam penelitian itu pasti akan ada kekurangan, kayak gitu. Jadi tidak ada penelitian yang sempurna, itu tidak ada. Jadi hampir semua riset itu mereka ada kekurangannya, ada limitasinya.
Nah, kita di sini juga eh, peneliti juga harus benar-benar tadi harus jujur menyampaikan ini sih kelemahan kelemahan paper kita seperti ini, kelemahan desainnya seperti ini juga harus disampaikan di apa di tesis di bagian apa kesimpulan itu biasanya ada bagian yang dia menyampaikan kelemahan-kelemahan penelitian kita. Jadi kita sampaikan secara terbuka dan apa adanya seperti itu ya. Karena biasanya kekurangan-kekurangan dalam apa penelitian itu biasanya akan menjadi ide bagi para peneliti selanjutnya seperti itu. Ketika kita riset, ketika kita punya penelitian, kemudian ada kekurangan tertentu, biasanya itu akan menjadi ide untuk penelitian selanjutnya. Oh, di riset A ini dia masih kurang ini, kemudian nanti ada yang ingin kembali riset itu menggunakan atau dia melengkapi riset sebelumnya dan sebagainya. Jadi seperti itu ya. Jadi penelitian itu yang tadi nggak ada yang sempurna. Jadi semuanya pasti ada limitasinya, ada keterbatasannya. Entah itu dari desainnya atau dari durasi intervensinya atau mungkin dari lama risetnya dan sebagainya. Itu pasti ada kekurangannya. Sehingga ini bisa kita antisipasi, bisa kita sampaikan apa namanya apa adanya kepada para pembaca yang ada di sekitar tempat kerja kita seperti itu. Kemudian yang eh, berikutnya ada transparansi, jadi ini juga penting dalam penelitian. Jadi kita melampirkan atau kita menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan riset kita ya, dari metodenya, kemudian prosedurnya seperti apa, menggunakan bahan yang seperti apa, kemudian kadang perlu untuk disampaikan ini belinya di mana, harganya berapa itu juga kadang perlu seperti itu. Karena tadi banyak peneliti yang kadang ingin meneliti seperti riset kita, itu banyak seperti itu sehingga mereka kadang tanya ini beli di mana, kemudian harganya berapa, gimana kualitasnya, gimana apa valid enggaknya itu seperti apa. Itu kadang mereka tanya sehingga ketika kita menyampaikan kita sharing hasil penelitian biasanya tadi banyak orang yang tertarik ya gitu, sebagian tertarik ya gitu. Sehingga mereka tanya ini gimana sih cara belinya di mana, gimana cara makainya, gimana cara membaca hasilnya itu kadang mereka bertanya sampai ke arah sana. Nah, itu akan menjadi keuntungan bagi kita karena kita memberikan ide bagi orang lain untuk penelitian gitu ya. Karena dengan tadi dengan keterbatasan riset yang sudah kita dibuat itu nanti akan menjadi ide bagi para peneliti selanjutnya seperti itu ya. Jadi ini juga perlu disampaikan kepada responden kita nanti seperti apa metode penelitiannya, seperti apakah apa desain yang akan kita gunakan dalam penelitian, apakah edukasi ataukah mungkin pemberian apa dan sebagainya itu nanti akan disampaikan kepada responden kita secara transparan gitu ya. Jadi ini prinsip yang juga sangat penting, transparansi, baik transparansi setelah riset selesai atau transparansi ketika kita akan mengambil data kepada responden gitu ya. Jadi ketika sebelum kita ke responden atau kita ada satu session untuk apa namanya untuk persepsi dengan responden ya kita sampaikan teknis risetnya sekitar seperti apa, kemudian dia berapa lama intervensinya, kemudian nanti akan dapat apa aja responden, kemudian macam-macam itu kita sampaikan secara transparan di awal sehingga mereka sudah siap ketika kita akan mengambil data gitu ya. Jadi banyak peneliti yang dia kurang kurang ini kurang transparan kepada responden sehingga nanti efeknya malah sebenarnya malah menjadi apa kurang semangat untuk join di riset kita. Tapi ketika kita transparan apa adanya kita sampaikan benefitnya apa, kemudian kita sampaikan prosedurnya seperti apa, nanti mereka juga akan apa tertarik seperti itu. Plus kalau mereka sedang membutuhkan sebuah treatment tertentu untuk memaksimal atau mungkin mengatasi simptom yang sedang mereka rasakan, itu akan lebih apa lebih semangat lagi untuk join di penelitian kita seperti itu. Dan responden seringkali bertanya, ini ada nggak sih efek sampingnya, ada nggak sih kerugian buat kita apa sih? Biasanya tanya, ada yang nanya seperti itu sehingga itu kita bisa menyampaikan kepada responden ya kira-kira seperti apa keuntungannya, kemudian kira-kira ada nggak sih efek samping yang mungkin bisa dialami atau mungkin apa negatif efeknya seperti apa itu kita coba sampaikan kepada responden kita seperti itu. Jadi tadi ya jujur itu menjadi satu kunci untuk apa kesuksesan dalam pengambilan data di respondennya gitu ya. Dan itu harus memang apa namanya disampaikan ketika Bapak semuanya akan mengambil sampel. Ini khusus bagi yang akan untuk intervensi karena intervensi dia lebih lebih apa ya butuh ini butuh satu transparansi kepada responden terkait intervensi yang akan diberikan itu kayak gimana sih, berapa lama dosisnya, gimana, kemudian ada nggak sih SOP-nya, kemudian nanti responden harus bagaimana ketika diintervensi, apakah tidak boleh makan ini, tidak boleh makan itu, atau mungkin harus apa itu nanti apa namanya akan lebih di detail disampaikan ketika
kita akan mulai pengambilan data ke responden seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah ini isu berkaitan tentang accountability. Jadi ini harapannya semua penelitian ketika dia sudah transparan itu dia bisa dipertanggungjawabkan. Jadi ini kuncinya adalah ketika riset itu memang ada satu monef atau mungkin ada satu validasi sehingga ketika nanti divalidasi nanti akan ketahuan kira-kira nanti apakah risetnya ada kekurangan di datanya atau di metodenya atau instrumennya nanti akan ada satu masukan dari para pembimbing seperti itu. Jadi ini accountability. Jadi peneliti dia juga punya satu responsibility untuk proposal yang sudah dibuat dan riset yang sudah dilakukan, nah, gitu ya. Sehingga ketika sudah berproses secara normal, insya Allah nanti ketika di audit, ketika di monef itu akan menjadi hal yang ringan, bukan hal yang berat karena sudah sesuai dengan proses risetnya, gitu ya. Sudah sesuai dengan prosesnya, sudah sesuai dengan planning yang sudah dibuat oleh si peneliti sehingga nanti akan mudah ketika evaluasi oleh para pembimbing atau penguji ketika mereka seminar seperti itu ya. Kemudian yang berikutnya berkaitan tentang intellectual property. Ini contoh yang paling mudah adalah instrumen sebenarnya. Jadi nanti ketika kita akan menggunakan instrumen dari orang itu ya kita izin, dan kalau kita ingin memodifikasi kita juga izin kepada yang punya instrumen ya. Pengalaman saya kemarin juga saya pernah meminta izin kepada pembuat instrumen tapi dia sudah meninggal dunia ya. Kemudian dia ada semacam ini ya, yang membalas adalah rekan-rekan penelitiannya gitu. Yang saya tanya dia sudah meninggal dunia tapi yang meresponnya adalah rekan penelitiannya sehingga dia bilang ini saya yang bertanggung jawab terhadap instrumennya. Ini yang kamu tanya ini sudah tidak ada seperti itu sehingga saya mohon izin untuk menggunakan instrumen ini. Saya tidak modifikasi, saya hanya mentranslate ke bahasa Indonesia kemudian saya gunakan untuk penelitian. Nah, setelah itu nanti kita sampaikan hasilnya kepada orang yang tadi yang sudah kita minta izin. Jadi kita sampaikan hasil risetnya, kita emailkan ini hasilnya dan sebagainya. Kita tidak memodifikasi instrumenmu, tapi kita hanya mentranslate kepada bahasa kita, bahasa saya, kemudian kita gunakan langsung kepada responden seperti itu. Kemudian nanti kita juga tuliskan ucapan terima kasih di proposal kita dan di report kita ya terkait tadi kita sudah pinjam, kita lampirkan bukti peminjamannya itu kita sampaikan di lampiran seperti itu, bagian dari etika yang perlu dilakukan oleh para peneliti seperti itu ya. Kemudian jangan plagiarisme, itu juga penting. Jadi never plagiarize. Jadi kita juga butuh untuk tidak memplagiarisme oleh terkait kalau kita nulis penelitian ya. Jadi kita upayakan kita memparafrasekan referensi yang sudah kita tuliskan, kemudian kita berikan sumber yang sudah kita citasi seperti itu. Jadi kita jangan sampai menggunakan karya orang lain tapi tidak ada satu permission atau izin ya, gitu. Kemudian kita jangan memplagiarisme atau memplagiat karya orang lain karena ini juga kadang ditemukan sebagian peneliti yang mereka plagiarisme sehingga ketika ditemukan nanti malah jadi masalah etik kayak gitu ya, sehingga ini memang dari awal sudah harus dikondisikan ya, kita memparafrasekan kayak gitu. Ketika kita menuliskan satu referensi ya kita coba untuk kita parafrasekan, kita jangan sampai copy paste yang plek sama persis dengan apa yang ditulis oleh tadi peneliti tadi. Jadi kita harus mengubah susunan kalimatnya, kita merubah konteksnya, tapi tidak merubah intinya. Jadi kita hanya membolak-balik kalimatnya aja itu nggak masalah. Kemudian kita sampaikan referensinya tahun berapa dan siapa yang menulis dan sebagainya. Jadi intinya di sana ya. Kemudian yang berikutnya ini berkaitan dengan confidential atau rahasia, ini juga penting ya karena kalau pasien-pasien itu dia punya atau menyampaikan hal yang sifatnya rahasia ya kita harus merahasiakan itu tadi. Kita tidak menyampaikan rahasia pasien kepada publik dan sebagainya, tapi kita memproteknya, gitu. Kita memberikan inisial, kemudian kita tidak memberikan nama secara terang-terangan itu dihindari ya. Ketika
lampiran itu tidak kita sampaikan nama asli pasien, tapi kita berikan inisial atau mungkin kode-kode tertentu sehingga tidak menunjukkan data asli dari si pasien tadi seperti itu ya. Karena kadang pasien dia bertanya, ini nanti ketika laporan penelitian nama saya ada nggak? Atau mungkin ketika publikasi nama saya gimana itu? Itu kadang apa kita sampaikan kok nanti akan kita berikan kode, tidak kita sampaikan apa namanya nama secara terang-terangan dan sebagainya ya. Kalau kita mengambil data dengan foto pun tetap kita dengan izin pasiennya gitu. Jadi ketika beberapa riset di wound care itu mereka menggunakan foto kaki dan sebagainya, kita harus izin sama yang sama pasien tadi, sama pasien kita di foto kemudian di analisa itu kan karena sebagian orang dia tidak mau datanya dipublikasikan sehingga kita harus benar-benar mengkomunikasikan kepada responden kita terkait ini apa namanya data tadi ya karena dia sifatnya konfidensial dari para pasien-pasien kita tersebut ya gitu ya. Apalagi ketika berkaitan dengan publikasi atau mungkin apa namanya dengan penyampaian informasi kepada publik itu ya kita harus benar-benar apa ya menganonimkan. Jadi kita memberikan kode tertentu kepada ini kepada laporan yang sudah kita buat, entah dengan angka atau dengan huruf atau mungkin dengan apa karakter tertentu sehingga nanti bisa tidak tahu ya atau mungkin data pasien tidak secara transparan kita sampaikan di publik seperti itu ya. Kalau kita memfoto pasien ketika pasien dia sedang diedukasi kita juga tanyakan ini kalau kita tampilkan seperti ini, apakah Bapak Ibu bersedia gitu? Ketika ada yang bilang, oh saya tidak mau kok wajahnya kelihatan, sehingga nanti bagian wajahnya kita berikan apa? Kita tutupi atau apa sehingga nanti tidak kelihatan area wajahnya seperti itu. Jadi yang perlu kita komunikasikan di awal ketika kita ke respondennya. Jadi semua data tentang responden itu kalau sebelum kita publikasikan kita konfirmasi dulu ya ke respondennya apakah mereka bersedia atau berkenan atau tidak ketika kita sampaikan dengan tampilan yang utuh dengan ketika diedukasi apakah wajahnya harus ditutupi atau bagaimana nanti apa namanya kita sampaikan kepada responden kita. Kalau emang tidak masalah ketika wajahnya ada ya sudah tidak apa-apa. Karena mungkin alasan biar dikenal orang juga tidak masalah karena sebagian responden juga seperti itu ya kadang ada yang senang apa namanya difoto kemudian dia ditampilkan di publik itu ada yang senang seperti itu ada yang kurang suka ada yang ketika responden ketika dia di riset kemudian difoto itu kadang dia ada pesan jadi wajah saya tolong diblurkan atau ditutupi itu ada yang seperti itu sehingga nanti ketika semuanya ke responden ketika memfoto atau apa namanya dokumentasikan coba dikonfirmasi lagi ya karena nanti jangan sampai jadi masalah ketika responden tidak berkenan ketika kita posting ya nanti ya jadi masalah. Jadi ini jadi hal yang karena privasi ya karena tidak semua orang itu dia suka untuk dipublikasikan. Sebagian orang dia mau tapi ditutupi wajahnya atau mungkin dengan kondisi yang lain. Jadi masing-masing orang dia berbeda-beda. Jadi kita harus apa namanya lebih bijaksana melihat responden kita seperti apa karena ini berkenaan dengan eh, apa nah, confidentiality atau mungkin data rahasia yang atau mungkin data private yang dimiliki oleh responden kita seperti itu. Kemudian yang berikutnya ini nanti ketika Bapak semuanya diminta untuk publikasi di jurnal nanti diupayakan hindari duplikasi publikasi. Jadi misalkan kita sudah punya penelitian, kemudian kita sudah menyusun artikelnya untuk kita submit di sebuah jurnal, itu jangan sampai kita mensubmitnya di dua jurnal yang sama. Jadi misalkan kita punya satu paper, kemudian kita submit di tiga jurnal, itu tidak boleh seperti itu. Tapi dengan satu dulu kira-kira gimana. Satu di reject, kemudian kita pindah ke yang lainnya. Jadi tidak boleh kita mensubmit jurnal, tapi di beberapa tempat yang berbeda. Itu secara etika publikasi kurang diperbolehkan seperti itu ya. Karena nanti ketika sudah diproses semuanya, sudah mau terbit, nanti ketika dua-duanya terbit, nanti akan jadi masalah ya. Kalau di reject mungkin masih mending, tapi ketika itu dua-dua dua apa paper tadi itu dia diterima semua, kemudian nanti akan jadi masalah gitu ya. Nah, sehingga nanti ketika Bapak Ibu semuanya ada satu kewajiban publikasi ya diupayakan submitnya di satu jurnal dulu, kemudian ditunggu kira-kira decision-nya seperti apa, apakah di revisi atau di reject atau mungkin diterima nanti juga harus ditunggu dulu nanti ketika sudah atau mungkin di reject kemudian nanti bisa di submit di jurnal yang lainnya. Tapi kalau diterima alhamdulillah itu yang menjadi satu harapan bagi mahasiswanya semuanya ya.
Kalau untuk level S3 biasanya nanti jurnalnya jurnal-jurnal yang ini, jurnal-jurnal yang apa namanya, yang levelnya sudah eh, agak advance sehingga nanti ketika submit itu di reject sekali itu kadang harus ini apa namanya harus menunggu sekian waktu untuk submit lagi dan sebagainya. Karena dulu ketika saya S3 juga itu menjadi syarat wajib lulus. Jadi ketika saya sudah ujian hasil sudah lulus ujian hasil tapi belum publikasi itu menjadi tidak boleh lulus dulu harus menunggu apa namanya terbit artikelnya dulu baru mereka baru memberikan apa ijazah atau apa ya seperti itu ya. Nah, kalau S2 saya nggak tahu apakah juga diminta publikasi. Tapi dulu saya ketika S3 itu ada syaratnya, ada wajib publikasi, kemudian nggak boleh jurnal yang asal-asalan, atau jurnal yang bagus dan sebagainya itu menjadi satu hal yang wajib untuk dilakukan. Kalau nggak di anu nanti menjadi lama lulusnya seperti itu. Dan banyak rekan-rekan kuliah yang dia sudah lulus ujian skripsi, ujian disertasi, dia sudah selesai, sudah lulus, tapi kadang tadi dia terpending sama publikasinya. Dia harus menunggu publikasi selama sekian bulan itu juga waktu yang sangat lama seperti itu ya. Sehingga kita butuh trik-trik khusus bagaimana untuk memudahkan untuk publikasi ilmiah seperti itu ya. Dan saya yakin mungkin Bapak Usman sudah dapat materi publikasi, bagaimana menulis artikel, bagaimana mengemas artikel menjadi artikel yang itu menarik apa perhatian editor jurnal seperti itu ya ini saya kira sangat bagus untuk mulai dipikirkan ketika nanti sebelum lulus ada kewajiban untuk publikasi ilmiah seperti itu ya. Dan memang untuk sekarang memang sudah mulai digiatkan untuk publikasi, baik itu para perawat yang ada di hospital atau mungkin dosen dan sebagainya itu sudah mulai digiatkan untuk publikasi ya, gitu ya. Karena itu merupakan sarana untuk pengembangan profesi kita. Ya. Jadi para perawat pun juga harus harus update ya, harus publikasi, harus riset sehingga nanti bisa lebih semakin berkembang profesi kita dan sebagainya seperti itu ya. Jadi ini menjadi hal yang apa namanya yang penting untuk kita apa pahami untuk terkait publikasi ilmiah ya. Jadi harus mulai memikirkan publikasi ilmiah seperti itu ya. Nah, ini hal yang apa namanya yang juga perlu kita sampaikan. Sampaikan kepada para mahasiswa untuk lebih apa memahami bagaimana regulasi yang ada di sebuah universitas, apakah ini harus menjadi sebuah kewajiban atau mungkin yang apa yang penting adalah ujian hasil lulus tanpa publikasi itu juga menjadi hal yang perlu kita perhatikan terkait aturan yang ada di sebuah apa universitas ya seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah isu tentang diskriminasi. Jadi ketika kita riset juga kita tidak boleh diskriminasi kepada apa partisipan kita. Jadi semua partisipan itu dapat treatment yang sama. Kalau di grup intervensi ya semuanya mendapatkan perlakuan yang sama dengan durasi yang sama dengan waktu yang sama. Kalau sama-sama 2 bulan berarti ya 2 bulan dapat treatment yang sama. Jadi jangan sampai apa namanya yang ada satu orang yang kita tidak suka sama dia kemudian kita apa perpanjang intervensinya atau kita perpendek itu juga tidak boleh seperti itu. Jadi semuanya harus dapat treatment yang sama 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 sebulan, 2 bulan atau mungkin mereka dapat treatment selama 1 jam atau setengah jam itu juga kita apa sampaikan atau kita berikan dengan hal yang sama atau tanpa diskriminasi ya. Jadi apa namanya para peneliti pun juga tidak boleh untuk membedakan Tapi ini beberapa yang kondisi ketika yang saya gitu, ada misalnya program pada apa namanya peneliti, itu kan responden kita gitu ya. dipakai untuk angka kredit dulu. Ini ya, Kemudian yang berikutnya adalah maaf Pak Agus. jadi tak penjodoh. Jadi misalnya ada yang bocor. Ya, ya. Kemudian yang berikutnya ini ketika Bapak Ibu semuanya riset di pada animal ya, animal itu juga saya yakin ini jarang ada para peneliti keperawatan yang dia risetnya di animal. Ya, satu pun saya pernah menjadi satu riset S3 di Undip kalau nggak salah menggunakan ini dia ambil anatomi ya, jadi profesinya nursing tapi ambil S3 anatomi dan risetnya di apa di animal menggunakan mencit kayak gitu ya. Jadi saya baca papernya itu ya full riset dasar menggunakan mencit sehingga aspek aspek nursingnya menjadi kurang begitu kelihatan ketika kita riset pada animal kayak gitu ya. Karena animal rata-rata dia risetnya riset basic basic riset sehingga eh, apa yang ada pada animal itu masih belum bisa diterapkan pada human ya gitu sehingga ini menjadi basic riset. Dan nanti Bapak Ibu semuanya ketika suatu hari nanti risetnya menggunakan animal, ya coba itu tetap ada perlakuan khususnya juga ya gitu ya. Tidak apa
tidak sesuka hati untuk melakukan animal gitu. Karena ketika kita menggunakan riset animal berarti kita tadi kadang setting animal menjadi kondisi tertentu, misalkan dia menjadi diabetes, menjadi macam-macam, itu ada kita apa namanya, kita setting seperti itu ya, untuk hewan-hewan tadi seperti itu. Kadang sudah selesai selesai apa namanya riset, nanti apakah akan di apa mohon maaf dimatikan atau diapakan, nanti juga ada etikanya sendiri seperti itu ya. Jadi untuk nursing itu memang lebih pas ketika risetnya adalah dengan menggunakan human langsung ya, menggunakan human langsung. Karena tadi nursing itu memang dia profesi yang dia tumbuh, yang dia berkembang atau dia dibentuk atau diciptakan karena dia melihat kan dari berasal dari ini interaksi dengan manusia seperti itu ya. Sehingga riset keperawatan itu memang lebih pas ketika menggunakan subjeknya adalah human, sehingga bisa langsung diterapkan kepada responden kita seperti itu ya. Jadi sudah kita sampaikan, jadi banyak sekali tipe riset yang bisa kita gunakan ya, apakah nanti observasi atau intervensi ataupun yang lain, itu ketika menggunakan human ya berarti tetap kita ada apa namanya, ada etikanya sendiri ya. Yang terpenting ada tidak membahayakan dari aspek human, tidak merugikan, itu yang menjadi pokok dalam penelitiannya seperti itu ya. Kemudian ini yang sudah saya ulang-ulang tadi, jadi minimize harm, jadi meminimalkan bahaya, kemudian resiko, kemudian memaksimalkan benefit. Jadi ini prinsip riset adalah minimize resiko dan memaksimalkan benefit. Jadi seperti itu ya. Tidak dibalik ya. Jadi nggak ada riset yang dia memaksimalkan resiko dan minimalkan benefit, itu tidak ada. Jadi hampir semua riset itu mereka prinsipnya adalah berbanding terbalik. Jadi ketika benefitnya dia tinggi, maka risikonya dia akan berkurang seperti itu. Jadi itu yang menjadi prinsip penelitian di sana. Karena ketika ada penelitian kemudian pasien dia tahu kok ini banyak akan berbahaya, sih dia tidak bakal mau untuk join penelitian. Tapi ketika dia tahu dia akan dapat benefit dari proyek kita, ya dia pasti akan mau. Sehingga nanti tinggal pinter-pinter kita aja apa ya, merayu pasien seperti itu, menyampaikan menyampaikan ide kita, menyampaikan SOP-nya ya, kepada pasien, sehingga nanti dia tertarik untuk join kepada riset kita seperti itu ya. Jadi riset itu secara umum dia adalah memaksimalkan benefit dan meminimalkan resiko seperti itu ya. Yang kedua adalah respect atau menghargai atau menghormati ya, harga diri, kemudian privasi dan autonomi pasien dan sebagainya. Jadi kita tidak boleh memaksa pasien untuk join ke kita ya. Kalau kita kita punya inform consent, kemudian kita berikan ke responden ya, itu hak pasien untuk menerima atau menolak ya. Kalau dia tidak mau ya sudah, kita tidak boleh memaksa gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah eh, kita butuh perhatian khusus ya, take special precaution. Jadi kita butuh perhatian khusus bagi ketika kita riset di kelompok yang dia beresiko tinggi, misalkan ibu hamil dan sebagainya, itu dia resiko tinggi, sehingga kita butuh butuh satu atensi yang ekstra kepada mereka yang ada di resiko tinggi ya gitu ya. Karena kondisi hamil itu kondisi yang sangat sangat sensitif, sebenarnya sangat sensitif di banyak hal, sehingga kita riset di sana dengan populasi yang dia pregnant woman, itu ya kita harus benar-benar punya perhatian ekstra ya, dibanding kita riset pada orang dewasa yang dia laki-laki yang dia memang tidak sedang kondisi yang kritis, sehingga kita bisa lebih lebih ya nyaman untuk pengambilan data ke mereka yang dalam kondisi seperti itu ya, gitu ya. Kemudian ini beberapa permasalahan yang lain yang sering muncul ketika atau berkaitan tentang etik. Yang pertama adalah waktu izin etik yang lama, itu yang sering dikeluhkan oleh para mahasiswa gitu ya. Jadi di sebagian lembaga etik itu waktunya 2 bulan untuk pengurusannya, ya 3 bulan ada, sampai ada yang 4 bulan dan macam, ada banyak sekali. Itu tergantung dari desain penelitiannya. Beberapa tipe riset yang dia tidak begitu kompleks itu biasanya akan cepat, tapi ketika dia kompleks, kemudian dia kadang ada membutuhkan herbal atau manusia, kemudian apa itu kadang dia butuh waktu lama untuk mengkaji efek sampingnya gitu. Karena lembaga riset mereka juga bertanggung jawab ketika ada apa-apa dengan proyek yang sudah di-approve gitu ya. Jadi mereka juga kadang butuh waktu untuk membaca protokolnya, proposalnya, kemudian kadang mereka butuh validasi dengan searching ulang dengan artikel yang yang terbaru seperti apa dan sebagainya, sehingga kadang memang butuh waktu yang sangat lama seperti itu ya. Beberapa
desain riset intervensi karena ketika mereka tahu bahwa itu desainnya adalah edukasi dan tidak membutuhkan tidak ada atau minimal resiko, itu akan cepat untuk di-approve untuk pengurusan izin uji etiknya seperti itu ya. Dan di beberapa publikasi di jurnal itu kadang di beberapa artikel dia diminta untuk mencantumkan nomor apa hasil uji etik yang sudah ditempuh oleh si mahasiswa tadi seperti itu. Beberapa artikel seperti itu. Jadi ketika nanti Bapak Ibu semuanya ada satu kewajiban publikasi, berarti nanti dicantumkan ya nomor uji etik yang sudah apa namanya didapatkan ketika sebelum pengambilan data seperti itu ya. Nah, makanya nanti saya nggak paham apakah di UMS ada lembaga etik itu nanti bisa apa semoga ada semacam presentasi dari mereka ya berapa lama pengurusan etiknya kemudian apa aja syaratnya dan sebagainya nanti saya kira semoga ada apa presentasi dari mereka sehingga nanti bisa disiapkan seawal kira-kira apa aja yang dibutuhkan dan kita bisa lebih prepare dari awal seperti itu ya. Yang kedua adalah tidak mencantumkan nomor izin etik dalam publikasi. Nah, ini juga masalah lagi. Jadi tadi beberapa artikel, beberapa jurnal itu meminta untuk mencantumkan izin etik ya. Papernya mungkin bagus, jadi topiknya bagus dan hampir diterima oleh editor jurnalnya. Tapi hanya karena tadi ya nomor uji etik yang tidak ada itu kadang editor menjadi sanksi ini jadi loss nggak sih uji etiknya seperti itu. Jadi ya, beberapa paper itu apa namanya wajib mencantumkan nomor hasil uji etik kayak gitu ya. Bahkan sebagian jurnal mereka meminta untuk mendaftarkan kayak apa lembaga etik yang ada di ini di US gitu clinicaltrial.gov itu saya pernah ketika saya itu mau publikasi kemarin pas mau S3 itu selesai S3 itu dari editor meminta untuk nomor dari registrasi di salah satu website di Amerika jadi clinicaltrial.gov tidak salah seperti itu. Jadi saya harus daftar ke sana saya harus submit data di sana dan sebagainya itu untung tidak bayar gratis sehingga saya harus segera ini input data di website tadi seperti itu ya. Kalau di tempat kita di Indonesia saya kira nggak tidak apa ya, seketat itu, jadi cukup mencantumkan nomor etik itu sudah cukup. Tapi kalau di beberapa jurnal di luar negeri itu mereka meminta untuk nomor dari clinical trial, ya. Jadi nomor registrasinya harus ada. Seperti. Jadi kita mencantumkan dua nomor, nomor izin etik yang ada di Indonesia sama nomor yang tadi sudah di-approve sama lembaga etik yang ada di sana, di US, di Amerika sana. Seperti. Jadi ada dua dua apa namanya dua nomor yang kita dapatkan kayak gitu ya. Nah, syukur-syukur itu nomornya bisa bisa di tracking ya gitu ya. Kadang editor itu cerdik, jadi dia pengen men-tracking nomor ini ya, nomor apa namanya etiknya gitu. Jangan-jangan ini nomor palsu gitu. Apanya harus apa kita kita urus uji etiknya sehingga nanti kita dapat nomornya dan kalau kita bisa lampirkan websitenya yang supaya bisa di tracking itu akan lebih bagus lagi sehingga nanti editor bisa langsung ketika klik nanti akan langsung direct ke apa namanya bukti kalau ini paper kita sudah di approve etiknya oleh lembaga etik dan sebagainya seperti itu ya. Nah ini permasalahan yang juga di apa sering dikeluhkan oleh sebagian mahasiswa jadi nomor izin etik. Ya. Yang ketiga adalah menggunakan data penelitian online tanpa izin. Nah, ini juga masalah lagi ya gitu. Jadi beberapa orang itu ketika dia riset bareng dengan rekannya gitu, dia diam-diam mengambil datanya, kemudian data risetnya kemudian dia dipublikasikan sendiri tanpa konfirmasi sama tim ini apa namanya tim risetnya itu juga tidak boleh. Jadi harus sama-sama izin, harus sama-sama tahu sehingga kita apa sama-sama enaknya kalau sama-sama tahu sehingga ketika data sudah terbit kalau kita sudah ada approval izin ya akan lebih lebih apa namanya lebih ya lebih nyaman ya ketika ada apa official permission dari tim yang ada di sebuah penelitian seperti itu ya. Yang keempat adalah memaksa responden untuk mengikuti penelitian kita. Ini juga hal yang tidak semestinya dilakukan. Jadi kalau responden bilang tidak mau ya sudah tidak apa-apa karena responden tadi punya hak untuk menolak atau mungkin menerima ajakan kita gitu ya. Kalau sudah tidak mau ya sudah tidak perlu kita paksa atau mungkin kita apa ya kita paksa lagi juga tidak boleh. Jadi ya dari responden harus dia independen dia tidak boleh ada paksaan dari orang lain. Kalau dia mau ya sudah kalau enggak ya kita mencari responden yang lainnya seperti itu ya. Kemudian yang terakhir adalah memulai riset padahal izin etik belum turun. Nah, ini juga menjadi apa namanya permasalahan lagi ya. Jadi sekarang ini banyak sekali penelitian-penelitian yang terkadang itu izin etiknya belum turun tapi sudah memulai pengambilan data. Nah ini
saya belum berani memberikan satu apa ya komentar yang banyak gitu ya, karena beberapa ini kadang muncul dilematis bagi sebagian penelitian seperti itu. Kadang sebagian riset dia hanya edukasi saja, tidak ada risiko sama sekali. Tapi kadang izin etiknya lama, sementara dia kadang butuh waktu untuk biar cepat lulus on time kayak gitu. Padahal dia izin etiknya lama. Nah ini kadang butuh diskusi khusus dengan apa, dengan kaprodinya, dengan advisornya kira-kira bagaimana, bagaimana solusinya seperti itu ya. Kadang ada sebagian riset yang tadi ya dia sudah diajukan di lembaga etik, tapi sudah berbulan-bulan tidak turun izinnya. Padahal si siswa tadi dia butuh waktu cepat biar dia cepat biar on time selesainya. Ada yang seperti itu. Padahal risetnya juga riset yang itu minim resiko, nggak ada resiko sama sekali. Hanya karena ya, edukasi kemudian leaflet atau apa itu kan minim resiko ya. Jadi berbeda kalau risetnya dia menggunakan obat-obatan atau mungkin sediaan apa untuk ke responden itu kan lain. Tapi ketika risetnya ini dia adalah riset yang minim risiko, sementara kok dia berbulan-bulan tidak turun izinnya, ya ini kadang apa namanya butuh satu upaya khusus ya mungkin dari prodi menembusi lembaga etiknya atau bagaimana atau menanyakan progresnya dan sebagainya nanti baru memulai izin seperti itu. Nah ini saya kira apa hal yang saya sampaikan di sini adalah beberapa permasalahan etik yang itu sering dialami oleh para mahasiswa dan ini memang butuh banyak komunikasi dengan pembimbing, dengan prodi sehingga nanti ketika ibu semuanya menemukan masalah etik ini dapat segera diatasi ya. Yang terkadang menjadi poin penting adalah tadi yang poin pertama jadi waktu pengurusan etik yang lama ya gitu. Makanya nanti semoga di UMS kalau memang ada lembaga etik nanti mungkin ada presentasi, ada paparan ya, kira berapa lama uji etiknya, kemudian apa namanya nanti syaratnya apa aja, kemudian yang harus ada apa nanti semoga bisa bisa disampaikan di teman-teman semuanya sehingga nanti tidak terhambat karena apa izin yang belum turun seperti itu ya. Di beberapa kampus itu lama, jadi sampai 2 bulan, 3 bulan. Saya mikir wah ini 2 bulan, 3 bulan bisa untuk intervensi bisa lumayan gitu ya. Jadi apa namanya eh, bisa dapat banyak responden kalau 2 sampai 3 bulan ya, gitu. Padahal cuman apa risetnya dia juga riset yang tidak begitu beresiko, edukasi itu kan tidak banyak resikonya. Tapi kalau risetnya tadi ya memberikan obat-obatan atau dia herbal kepada manusia itu kan apa namanya agak rawan sehingga memang masuk akal kalau memang dia agak lama karena yang butuh pengajian yang ekstra seperti itu. Tapi ketika dia 2 bulan kok enggak keluar ya saya kira butuh inilah butuh di apa ya ditelusuri butuh diinvestigasi dengan prodi sehingga kok ini lama tuh kenapa sehingga nanti bisa cepat untuk pengurusan izin etiknya. Nah ini beberapa hal yang apa namanya dapat saya sampaikan intinya ini masalah-masalah yang sering muncul pada etika penelitian ya dan ini harapannya nanti tidak kita temukan di riset BPU semuanya dan nanti bisa di apa pelajari dari awal terkait bagaimana pengurusan etik di sebuah lembaga etik ya nanti dipersiapkan kira-kira apa aja kebutuhannya kemudian kira-kira berapa lama dan sebagainya gitu ya. Nah, kalau cuman seminggu 2 minggu mungkin masih mending, tapi kalau sampai 3 bulan 4 bulan itu kan apa ya eman-eman waktunya ya kita menunggu selama itu tapi belum ada satu kepastian ini izinnya seperti apa. Ya, karena nanti ketika riset itu kan nanti izinnya itu macam-macam Pak Ibu. Jadi kita izin etik di lembaga etik, nanti izin penelitian yang ada di hospital, izin ke respondennya, jadi macam-macam ya. Kadang izin ke bangsal juga ketika ada penelitian atau mungkin dari hospital dia sudah disposisi kemudian langsung ke bangsal itu juga tidak masalah. Kadang di bangsal juga harus komunikasi ke rekan-rekan di bangsal dan sebagainya juga butuh waktu sendiri sehingga ini apa action yang berkaitan dengan etika ini yang harus dikelirkan sebelum pengambilan data. Jadi kita harus menggali dulu informasi yang ada di tempat riset kita ya, kira-kira berapa lama, kemudian nanti apakah susah izin di rumah sakit, apakah harus presentasi, apakah memasukkan proposal yang lengkap, apakah harus tanda tangan dari pembimbing atau apa itu kan juga jadi hal yang apa namanya yang dipersiapkan gitu ya. Kadang sebagian tempat dia meminta tanda tangan pembimbing yang asli, yang cap basah gitu ya. Kadang mungkin di luar kota jauh sehingga ini harus gimana scan up boleh atau enggak itu juga jadi apa? Jadi hal yang perlu disiapkan sejak awal ketika kita ingin penelitian ya, gitu ya. Kadang harus wajib tanda tangan cap basah, ada capnya harus basah, nggak boleh scan, nggak boleh apa tuh nah, ini jadi harus sejak awal harus di apa namanya disiapkan dulu ya terkait beberapa perizinan izin etiknya izin di hospital tempat kita riset
kemudian nanti izin di apa namanya respondennya atau dengan inform consent ya kita butuh ngumpulin semua responden atau cukup kita dengan WA saja atau dengan kita bikin grup dengan responden kemudian kita sharing di grup atau mungkin harus Zoom atau apa kan ini juga disiapkan dari awal sehingga ketika sudah prepare di awal ini harapannya ketika kita pengambilan data sudah tinggal action saja kita tidak perlu pusing-pusing dengan izin-izin yang kadang surat-surat yang lama itu kan kadang bikin ini ya kadang bikin stres juga makanya tadi di awal saya sampaikan tadi di antara probability happiness itu tadi masalah psikologis ya dan waktu manajemen waktu itu yang tidak buatan apa ya buatan main itu jadi memang sudah kayak gitu kondisinya jadi beberapa hal yang apa ya yang sifatnya itu teknis tapi ringan tapi banyak itu kadang malah membuat kita jadi semakin stres gitu ya jadi memang kita harus siapkan dari awal dulu kira-kira apa sih kebutuhannya ketika pengambilan data izinnya harus ini berapa lama kemudian biayanya berapa kemudian syaratnya apa aja dokumennya apa kemudian apa dan itu harus kita nah, Bang, harus kita siapkan dari awal sehingga kita benar-benar prepare untuk pengambilan data kayak gitu ya. Ketika sudah siap semuanya, nanti kita kondisikan responden kita, kemudian kita sampaikan ambil data, selesai, kemudian nanti konsul, kemudian menulis pembahasan, diskusi, selesai ujian hasil, ujian akhir dan sebagainya, kemudian wisuda. Jadi seperti itu. Jadi eh, apa hanya untuk toga, toga apa toga itu baju wisuda itu kadang kita butuh ngapain butuh waktu untuk berjuang macam-macam Mbak. Jadi harus mengurus izin, harus ke sana kemari mengambil data macam-macam. Jadi nanti apa namanya akan kita rasakan. Jadi kalau apa penelitian itu pasti ada dinamikanya, ada satu apa permasalahan tertentu yang kita hadapi, kemudian nanti selesai masalah satu, nanti ada yang lain dan sebagainya. Jadi itu hal yang apa ya, yang biasa dihadapi oleh para peneliti. Makanya jadi yang saya sampaikan di awal, jadi di antara masalah riset itu ya tadi permasalahan psikologis dan masalah manajemen waktu sehingga itu benar-benar kita rencanakan, kita kondisikan sehingga itu kita bisa meminimalisir apa namanya resiko ya karena semua riset itu tadi dia memaksimalkan benefit dan meminimalkan resiko. Jadi itu. Ya, mungkin itu yang dapat saya sampaikan ya Bu semuanya. Sebelumnya barangkali ada yang ingin ditanyakan terkait topiknya, etik atau mungkin yang lain sebagainya. Silakan Bapak Ibu semuanya. Kalau ada pertanyaan silakan bisa dituliskan di kolom chat atau mungkin bisa disampaikan langsung. Kalau ini ada kewajiban publikasi bukan Bu, di UMS ini, publikasi jurnal untuk kelulusan. Ada kewajiban publikasi bukan nggih? Di jurnal apa itu untuk lulus gitu? Wonten Bu Anis. Kalau kewajiban sepertinya diarahkan sih Pak. Tapi bukan Diarahkan tapi bukan wajib nggak nggih. ada wajib apa Oh ya enggaknya udah. enggak. Oh ya, Kalau nggih. setahu saya enggak ini Pak. Oh ya, kalau Tapi nggak wajib diusahakan kalau bisa publikasi. publikasi jurnal seperti Oh itu. gitu. Diharapkan seperti itu. Nggih, nggih. Ya. Karena ini apa kalau ada publikasi kan berarti memang ini dari kampus juga paling tidak ada sesi khusus untuk membahas tentang publikasi bagaimana menulis artikel gitu kan. Karena ini selain apa sifatnya teknis sekali kan kita butuh ya butuh memahamkan butuh memberikan satu apa ya informasi yang benar bagaimana menulis paper dan sebagainya gitu ya. Kalau nggak diwajibkan ya alhamdulillah karena publikasi itu kan ini ya apa banyak sekali dari para peneliti yang mereka menjadi apa eh, ya butuh usaha yang ekstra ya untuk publikasi karena baik itu waktu atau mungkin apa kan kadang butuh butuh waktu yang ekstra sehingga kalau memang belum diwajibkan ya alhamdulillah jadi Tapi ketika ini udah dikejar-kejar sih Pak, oh gitu kalau bisa dikejar publikasi. Tapi kalau memang nanti endingnya nggak publikasi ya mungkin ada alternatif lain seperti itu. oh gitu ya atau mungkin ikut seminar kemudian ini ya apa ikut proses ada seminar apa kemudian disampaikan di seminar sudah cukup barangkali ya atau mungkin harus publikasi jurnal kayak gitu. Ya, ya semoga aja nanti sih Bu Mbak Anies, semoga aja memang apa eh, tidak ada kewajiban. Harapan saya semoga tidak ada kewajiban. Tapi kalau memang itu diminta aplikasi dan bukan wajib, ini ya alhamdulillah. Jadi yang intinya kan sudah penelitian selesai, ujian tutup selesai, kemudian lulus gitu kan. Kalau nggak ada apa wajib harus publikasi apa seperti itu ya. Tapi kalau memang dari kampus ada satu instruksi seperti itu, kemudian agak setengah diwajibkan ya saya kira ya butuh ini ya butuh banyak
session untuk ini ya, belajar diskusi, belajar apa menulis artikel seperti itu ya. Begitu. Kalau apa untuk lembaga etiknya ada di UMS sana? Lembaga etik yang ngurusi izin etik itu ada di Ada, UMS. Oh ada ada Pak, nggih Bu nggih? ada. Nggih, kita Oh iya, perluan ini. nggih. Itu lama enggak Bu pengurusan etiknya? Berapa lama gitu untuk? Sekitar 3 minggu. Oh 3 minggu ya masih ini masih aman lah 3 minggu. Nggih. Jadi sangat membantu 3 minggu, nggak begitu lama dan kita juga 3 minggu kita bisa prepare ya, kita bisa ke apa ke responden untuk mengkondisikan, kemudian kita bisa izin ke mana ya ke beberapa tempat yang itu sekiranya diperlukan sehingga ketika sudah turun izinnya kita tinggal action saja ya. Ya, Iya. oke. Masalahnya proposalnya yang belum siap. Iya, itu Bu. Oh, tadi kemarin kita sudah diskusi tentang ini ya, apa topiknya tentang apa Iya. permasalahan topik ya itu apa ya memang benar-benar jadi problem itu saya ngamati itu. Jadi memang apa kadang siswa itu dia punya ini Bu, punya lebih dari 2 topik cadangan. Jadi satu nggak bisa, dua nggak bisa, tiga nggak bisa, 4. Jadi seperti itu. Nah Iya. makanya tadi ya apa memilih topik itu kan bukan memilih terkait kesukaan kita apa, suka KMB, suka MB semua itu kan. Tapi Iya. memang masalah yang ada di klinis itu apa sekarang yang sedang di tren itu apa, yang dibutuhkan itu apa gitu kan. Jadi tidak tiba-tiba ambil topik A tapi belum matang apa reviewnya, belum survei ke lapangan itu kan Mas nanti jadi apa ya, jadi bingung ketika ditanya kayak gitu kan. Ini Iya. kok kamu ambil ini kok alasannya apa? Kadang nggak bisa jawab. Jadi apa ya? Memang apa dari awal memang harus ini gitu, harus dimatangkan dulu topiknya, kemudian ada hasil studi pendahuluan, survei langsung lapangan, kemudian dikombinasikan dengan hasil searching artikel yang nanti akan apa masuk untuk ininya. Iya. Iya, Gitu. siap. Iya, matur nuwun Bapak. Iya, iya. Ya, Bapak Ibu ada pertanyaan lagi silakan terkait etik atau mungkin hal yang sudah kita sampaikan dari 3 pertemuan sebelumnya, silakan. Ini semua sudah dapat topik belum ya untuk penelitiannya? Atau ada yang belum dapat topik? Teman-teman bisa Sudah, jawab. iya. Oke. Masih ada yang berubah-ubah sesuai Iya, arah angin. iya Bu. Oke. Ya tadi, jadi kalau kita melihat satu permasalahan riset, jangan sampai kita langsung oh ini harus diintervensi itu jangan Bu. Jadi kita cobalah kita gali dulu apa sih masalahnya gitu kan. Kadang nggak harus intervensi, tapi kadang larinya ke kualitatif di interview sudah cukup. Tapi kadang ada yang harus di apa wawancara atau apa itu sudah cukup. Tidak harus kita langsung intervensi apa itu enggak. Tapi kalau memang ngomongin kebutuhannya intervensi ya tidak masalah. Tapi itu dengan syarat sudah melalui proses ya proses survei pendahuluan, kemudian sudah proses apa namanya eh, studi literatur ya sudah itu dan kemudian memang sedang dibutuhkan untuk intervensi ya tidak masalah ya. Tapi saran saya ketika kita membaca penelitian atau membaca satu masalah itu jangan mindsetnya jangan sampai tiba-tiba langsung ini harus diintervensi itu jangan. Tapi kita coba gali lagi seperti itu. Oke. Ini target lulusnya 2025 ini ya 2025 akhir guys, insya Allah ya, lulusnya. Lulusnya 24. 24 atau 23, 25 Bu? Lulusnya. 24. 24 awal atau akhir? Akhir. Akhir. Tengah. 24 24 Awal. tuh Akhir. 24 itu kan Apa awal bulan awal? depan, tahun depan Bu, lulusnya loh. Iya, iya. Lulus. Oh gitu. Oh ya. Three semester only. Oh 3 semester ya. Ya. Oh berarti 24 akhir mungkin ya Bu ya atau pertengahan ya seperti itu ya. Ya berarti ini apa emang sejak sekarang sudah mulai ini ya, mulai apa menentukan topiknya apa kemudian apa respondennya mau berapa banyak gitu kan. Kemudian Iya. nanti kira-kira modelnya mau apa sih risetnya gitu. Apa hanya kuesioner observasi atau hanya edukasi atau apa gitu. Tapi tadi kalau etiknya ya 3 bulan insya Allah inilah ya, masih masuk lah waktu nggak apa ya nggak kelamaan untuk menunggu gitu. Iya. 3 minggu masih bisa dibuat macam-macam untuk menyiapkan apa mas sehingga nanti ketika sudah turun etiknya sudah tinggal action saja. Amin. Ya, semoga ini ya semoga dimudahkan untuk pengambilan data dan semuanya sehingga nanti Bapak Ibu semuanya bisa lulus secara on time ya tidak
ngulur-ngulur seperti itu. Ya, Tadi. oke. Oke, ada yang ingin disampaikan lagi Bapak Ibu semuanya terkait topik hari ini atau mungkin 3 topik sebelumnya? Kalau tidak ada, barangkali kita akhiri saja karena Bapak Ibu akan OTW ke kampus untuk kuliah barangkali. Atau ada pertanyaan, silakan. Satu pertanyaan, kalau ada. Oke, ini nggak ada sepertinya, oke. Ya, baik kalau nggak ada, Bapak Ibu semuanya saya kira cekap nih untuk kuliah pada kesempatan siang menjelang sore hari ini dan saya berharap semoga Bapak Ibu semuanya diberikan kemudahan untuk tesisnya dan diupayakan untuk rajin-rajin menghubungi pembimbing ya biar terpantau untuk tesisnya dan progresnya dan saya kira cukup untuk kesempatan hari ini dan kurangnya saya mohon maaf dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. Terima kasih Pak Adi. ya sama-sama Bu. Oke. Pak Adi. Ya.